정책 홍보 부분 대상과 특별상 우정. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul Soul Busters. Kayaknya seru sih. Gimana di reviewnya? Ini dia, by Mimin. Berawal dari cerita seorang polisi sukses yang bernama Dong Bang Yubin, di mana dia itu terkenal banget di kepolisian nasional dan prestasinya juga cukup banyak. Semua itu dia babat. Bahkan penghargaan tingkat tinggi juga dia dapatkan. By the way, dia itu sempat bersekolah di Amerika untuk menempuh pendidikannya, sehingga dia juga mendapatkan pengetahuan yang cukup tinggi. Dan ini adalah bosnya dia. Tiba-tiba aja Yubin ingin bekerja di lapangan dan dia bosan bekerja di kantor. Jadi dia memohonlah sama atasannya untuk mengizinkan dia agar bisa bekerja di lapangan dan menempatkan dia di tim Jatan Ras. Ya sudah, akhirnya atasannya pun mengizinkan dia untuk bekerja sama dengan mereka. Nah, tim Jatan Ras itu adalah beberapa orang ini. Dan ya memang kelakuannya agak di luar nurul. Ketika itu mereka lagi pengen nangkap pencuri emas, tapi koordinasi mereka itu benar-benar berantakan banget sehingga pencurinya jadi curiga. Hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka lagi dikelilingin sama beberapa detektif dan membuat mereka langsung kabur dari sana secepat mungkin. Lalu mereka berusaha untuk mengejar pencuri-pencuri itu, tapi inilah yang terjadi. Ya begitulah kelakuan absurd mereka, nggak ada satu rencana pun yang berhasil. Hingga akhirnya salah satu dari mereka berhasil mengejar penjahat itu menggunakan skuternya. Tapi ternyata dia juga tidak bisa mengendalikan skuternya, sehingga penjahat itu pun berhasil lolos lagi karena dia nggak ngerti caranya ngerem skuternya itu. Dahlah bye, semuanya gagal total. Dan mereka langsung dikumpulin, atasan mereka marah-marah dan bilang bahwa mereka itu nggak becus. Tambah lagi kan penjahatnya berhasil kabur. Padahal persiapannya seakan-akan udah matang banget, tapi ternyata hasilnya itu benar-benar nihil. Hingga keesokan harinya tiba-tiba kapten mereka itu mau dipindahkan ke tempat lain. Dan kapten mereka itu akhirnya berpamitan kepada mereka. Ya ditempatkannya cukup jauh dan dia pun harus melewati pulau-pulau seperti ini. Dan dia sebenarnya agak mabuk laut ya kan. By the way, mereka juga dipindahkan lokasi kantornya ke tempat yang mereka juga belum tahu, karena atasan mereka ini juga udah nggak tahan sama kelakuan mereka, kelompok mereka yang benar-benar di luar nurul dan juga absurd banget. 가서 빨리 짐 싸. 저희가 이제 최선을 다. 아니야. Siapa sangka kalau ternyata kantor baru mereka adalah bekas dari tempat penitipan anak ataupun taman kanak-kanak yang sebenarnya pun mereka nggak expect bakal seperti ini kantornya. Dan ketika mereka masuk ke dalam, otomatis banyak banget mainan anak-anak dan mereka mau tidak mau harus menerima kalau misalkan kondisi kantor mereka yang baru seperti ini. Walaupun udah pindah ke kantor yang baru, kantor yang seperti ini, kelakuan absurd mereka tetap tidak berubah. Tengok aja nih. Oh ya, Mimin lupa memperkenalkan mereka ya. Ini adalah So Min So, 30 tahun, seorang kopral. Kemudian ini adalah Jang Tansik, 29 tahun, seorang opsir. Kemudian ini Jung Jung Hwan, 36 tahun, sersan. Dan satu lagi adalah Mu Jung Ryok, 41 tahun, jabatannya letnan. 야, 넌 꼭 지금 볼일을 봐야 돼. 나 지금 이러고 있는데. Kebetulan pada saat itu Jung Ryuk dan juga Jung Hwan lagi ke toilet, mereka buang air kecil dan tiba-tiba masuklah si Jang Tansik. Dia katanya mau buang air besar. Awalnya kan mereka bilang tunggu mereka selesai kencing dulu, tapi dia tetap nggak mau dan karena dia udah nggak tahan ya kan, dan akhirnya dia mengeluarkan dosa-dosa itu sehingga Jung Ryuk dan juga Jung Hwan keluar dari sana sampai Jung Ryuk mau pingsan. Setelah itu akhirnya mereka mendapatkan telepon pertama setelah mereka pindah kantor. Nah ternyata telepon itu berasal dari seorang yang berada di apartemen
di mana dia melaporkan ada kasus killer dan mereka pun langsung menuju lokasi. Yang pergi berangkat ke sana adalah Jungryuk dan juga Tansik. Nah, ketika jalan menuju ke sana itu benar-benar nggak mulus banget karena Tansik salah jalan. Akhirnya mereka pun bolak-balik muter-muter sana sini hingga akhirnya mereka sampailah ke lokasi yang disebutkan dan di sana juga sudah ada mobil polisi yang nunggu. Masuklah mereka ke dalam rumah yang disebutkan. Cukup lama mereka berdiri di sana karena nggak ada satupun yang berani untuk masuk ke dalam. Agak lain ya kan? Dan ketika mereka akhirnya berani masuk, mereka lihatlah ada orang yang terbaring dan di sana juga ada noda blood. Nah di sini Jungryuk kan nggak berani, dia suruhlah Tansik karena Tansik kebetulan juniornya. Jadi dialah yang pergi ke sana untuk ngecek TKP. Pelan-pelan Tansik pengen ngambil sampel DNA-nya untuk diotopsi ya kan. Tapi tiba-tiba guys, Tansik kaget banget karena ternyata orang yang di depan dia itu yang dia kira mayat adalah orang yang masih hidup. Dia lari ke arahnya Jungryuk dan bilang bahwa orang yang mereka lihat tadi ternyata masih hidup. Ditambah lagi ketika orang itu keluar dari sana, mereka berdua langsung lari terbirit-birit karena ternyata itu bukan blood ya guys, tapi kayak raspberry gitu loh. Dan ternyata setelah dikonfirmasi sama Jungryuk, mereka itu salah alamat dan akhirnya mereka kembali ke tempat yang betul alamatnya. By the way, detektif Jung Jung Hwan ini sering banget salfok ketika di TKP. Semua barang-barang yang menurut dia masih bagus bisa dipakai bakal dia angkut semuanya. Emang agak lain ya kan. Nah ketika mereka lagi di TKP kan lagi meriksa, tiba-tiba datanglah seorang detektif yang gak mereka kenal yang bernama Dong Bang Yubin yang di awal tadi. Dia datang dan langsung mengkritik tim dari Jungryuk. Mereka nggak terima dong, dan ketika mereka tahu siapakah orang yang di depan mereka ini adalah kapten baru mereka, disinilah mereka itu langsung kaget. Yang awalnya mereka itu nggak hormat, tiba-tiba saja hormat karena ya gimana, dia adalah kapten mereka 37 tahun. Ya memang dia lebih muda dibandingkan Jungryuk, tapi karirnya jauh lebih cemerlang dibandingkan Jungryuk yang ya memang rada-rada agak selengean ya kan. Nah menurut Yubin bahwa itu tuh tidak merupakan kasus bundir karena setelah dia cek ke dalam ataupun ke TKP, dia menemukan beberapa hal yang bisa dia duga bahwa itu adalah kasus Pim Binihin dan dia pun yakin banget dengan pendapatnya dia. Ditambah lagi bahwa surat bundir yang ada di situ bukanlah surat bundir yang ditulis oleh korban, tapi memang surat yang kayak difotokopi gitu ataupun ditulis sama orang lain. Setelah itu mereka lanjutkan diskusi mereka di kantor dan mereka tetap belum terima keberadaan dari Yubin. Dan mereka ngomongin si Yubin yang jelek-jelekan dan mereka hampir aja ketahuan karena menjelek-jelekan Dong Bang Yubin. Dan mereka langsung ciut setelahnya. Nah setelah itu mereka ngebahas beberapa kemungkinan dari bukti-bukti yang sudah mereka temukan. Dimulai dari identitas korban, kemudian orang-orang terdekatnya, keluarganya dan juga teman-temannya. Dan kesimpulan yang dapat mereka ambil adalah korban merupakan manajer di bagian lapangan seorang selebriti yang cukup terkenal. Jadi mereka bakal pergi ke agensinya untuk menanyakan kira-kira apakah agensinya tahu terkait hal ini. Terus Yubin memilih di antara mereka yang ikut dengan dia dengan Cap Cip Cup Kembang Kuncup, dan yang terpilih adalah So Min So untuk pergi bersama Yubin ke agensi tempat korban bekerja. Nah ketika mereka sampai di sana, Yubin tuh bisa nebak bahwa CEO agensi itu adalah orang yang bertangan kidal. Awalnya Minso itu nggak percaya dan menganggap bahwa Yubin itu adalah orang yang so tahu. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi sama CEO-nya bahwa dia memang kidal, betapa kagetnya So Minso. Setelah itu mereka juga disajikan beberapa makanan yang cukup mewah banget ya kan untuk dijamu sama CEO-nya. Tapi mereka sebenarnya pengen jumpa dengan artis yang disebutkan gitu loh, yang mereka curigain adalah orang yang ngekill korban.
artis yang dimaksud sama mereka adalah Kang Min Jae. Cuma CEO-nya mengatakan bahwa Min Jae itu kayaknya lagi padat banget jadwalnya sehingga mereka itu mungkin gak bakal bisa ketemu sama Min Jae. Dan ketika mereka mau panik, sempat-sempatnya So Min Soo itu kentut di sana sehingga dia menjadi membuat suasananya jadi agak riuh dan juga itu cukup memalukan. Dia malah menyalahkan bangku yang ada di sana padahal dia sendiri yang kentut, ya kan? Bisa-bisanya Besti. Nah, ketika mereka keluar dari sana dan di parkiran, Yubin melihat seorang desainer ataupun penata pakaian gitulah. Dia langsung mengajak Mbak ini untuk interogasi. Jadi menurut si Mbak bahwa si artis itu memang kelakuannya lumayan di luar nurul kepada korban, apalagi ketika dia udah sukses itu dia kayak semena-mena gitu loh. Dia sering ngemarahin korban dan berlaku yang kayak nggak baik gitu loh sama korban. Jadi itu pendapat dia. Jadi ya Min Jae patut curigain sebagai killer dari korban gitu kan. Dan menurut Yubin bahwa CEO itu juga memang wajar aja kalau misalkan dia melindungi Min Jae, karena Min Jae adalah artisnya dia dan dia juga nggak mau agensinya dia namanya jadi buruk gitu kan. Jadi ya udah gitu. Karena setelah itu CEO agensi itu menanyakan sama Min Jae apakah betul berita yang beredar bahwa dia kemungkinan besar adalah orang yang dicurigain ngekill si korban. Tapi Min Jae bilang bahwa dia itu nggak tahu dan tiba-tiba dia mendapatkan komentar buruk dan dia ngerasa bahwa bukan dia yang melakukan hal itu kepada si korban gitu. Karena ya dia memang nggak pernah ngelakuin itu menurut dia. Sementara itu Jungrik dan juga Junghwan melihat CCTV di lokasi kejadian, siapa tahu mereka menemukan sesuatu, ya kan. Nah terus ketika Min Soo udah balik bersama dengan Yubin, tiba-tiba aja kantor mereka dipenuhin sama anak-anak kecil yang ternyata itu adalah kelakuan Tansik. Dikira itu memang penitipan anak, jadi dia menerima orang tua yang mau nitipin anak mereka. Sehingga itu juga membuat Yubin agak kesel, terutama sama anak yang kacamata ini. Sekalian aja dikerjain, dia panas-panasin sambil makan dan dia langsung tutup tirainya. Agak lain. Setelah Jungrik dan juga Junghwan melihat CCTV, jadi mereka mencurigai satu orang yang kayaknya nih dia bakal pergi ke supermarket itu. Ya sudah, mereka lihatlah orang yang masuk yang mencurigakan. Kemudian mereka melihat ada orang yang memakai topi nih dan juga memakai masker mencurigakan. Lalu mereka masuk ke dalam dan mereka cek. Ternyata mereka salah orang. Dan ketika mereka keluar ada lagi orang yang masuk yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama. Dan mereka langsung nangkap orang itu karena mereka bilang bahwa itu adalah orang yang mereka cari pelakunya. Dan tentu saja ada aja dramanya. Ya begitulah guys, seperti biasa sangat-sangat dramatis sehingga orang yang mereka curigai mengambil kesempatan untuk kabur, tapi ternyata kagak bisa karena pintunya udah dikunci, sehingga mereka tangkap dan dibawalah ke tempat mereka. Dan ternyata orang itu adalah orang yang nipu Tansik, dimana dia jual laptopnya sama orang itu, tapi ternyata dia ditipu. Wadaw. Nah setelah itu dia diinterogasi lah sama Jungryuk, ya kan. Tapi di sini agak lainnya, Jungryuk itu kan menggunakan laptop tuh. Nah kebetulan dia memang agak gaptek dan dia juga kagak bisa ngetik dengan cepat, sehingga ya ketika si bocil ngerocos aja ya kan, jadi Jungryuk kesulitan untuk ngetik. Terakhirnya dia suruh untuk ngetik sendiri aja gitu kan. Sangat lain. Keesokan harinya ketika mereka lagi makan di restoran, mereka ngebahas kasus bunder itu lagi. Nah ternyata itu kan kasusnya bocor ke publik gitu kan. Terus mereka langsung lihatlah berita dan ternyata bener aja dong, di berita itu disebutkan bahwa Min Jae lah pelakunya. Padahal kan sebenarnya belum tentu, dia masih disuspek aja. Tapi kok udah tiba-tiba dibilang bahwa si Min Jae lah pelakunya. Dan nenek pemilik restoran itu mengakui bahwa yang membuat berita bohong itu adalah Jungryuk. Karena seharusnya itu tidak boleh disebutkan karena memang belum terbukti sama sekali. Berita yang beredar di luar sana membuat Min Jae marah banget sama CEO agensinya dan dia pun menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Dia meminta sama CEO-nya ini untuk menangani kasus itu sesegera mungkin agar nama baiknya beneran gak rusak karena fansnya juga bisa kecewa sama dia.
Karena berita yang cukup beredar, banyak banget wartawan-wartawan yang datang ke depan kantornya Yubin and the Gang. Yubin udah lari langsung untuk menyelamatkan dirinya dari wartawan-wartawan. Lalu Jung Yuhan dan juga Min So mengorbankan Jungrik untuk dikerumuni wartawan. Tapi terakhirnya korbannya adalah Jang Tansik yang akhirnya itu dia dikerumunin sama karyawan-karyawan. Padahal sebenarnya dia udah bawa hasil otopsi. Dan untung aja dia berhasil masuk dan dia pun memberitahukan kepada rekan-rekannya tentang hasil otopsi itu. Awalnya kan dia mau kasih tahu sama Yubin, dan ketika ke ruangan Yubin kok ada anak kecil ya kan, dia kira bahwa Yubin itu jadi anak kecil dan dia berpikir mungkinkah detektif Conan itu nyata. Tentu saja tidak, karena Yubin itu lagi di toilet dan dia akhirnya datang dan sadarlah Tansik bahwa khayalannya dia hanyalah khayalan belaka. Setelah dicek sama Yubin, hasil otopsinya menyatakan bahwa korbannya itu bukan bundir tapi memang dikill sama orang lain. Dan kalian tahu Tansik mendapatkan itu kayak mana? Karena diproteslah sama Bu Dokter Jung Eun Gyeong. Seperti biasa ada aja dramanya ya kan. Nah ketika Jang Tansik ke sana, dia tuh kan nggak tahan ngelihat ya organ-organ itu kan. Dan ketika itu kan dia masuk ke ruang otopsi dan membuat dia nggak tahan sehingga isi perutnya keluar semua. Dan akhirnya dia muntah dan mengeluarkan segala-galanya, seakan-akan kayak gini kejadiannya. Agak drama sih. Udah gitu dia masang muka dengan rasa yang sangat-sangat tidak bersalah sama sekali. Setelah itu Yubin memilih untuk pergi ke TKP. Jadi dia pergi ke rumah korban, dia masuk ke dalam dan dia melihat TKP dan dia mempelajari lokasi-lokasi itu karena dia ngerasa bahwa mungkin dia bakal bisa menemukan jawaban di sana. Jadi setelah dia perhatikan ke sana kemari, dia berpikir bahwa kayaknya ada orang yang datang ke rumahnya korban dan orang itu adalah orang yang sangat-sangat tidak terduga. Dan dia persilahkan orang itu masuk, mereka minum dan orang itu menyuruh korban untuk mengambil sesuatu, dan di saat itulah si korban itu diberi racun ikan buntal seperti dugaan dari hasil otopsi. Nah setelah itu si killer berusaha untuk memindahkan korban ke kamar, tapi tiba-tiba dia terhenti. Nah disinilah jawaban yang belum didapat sama Yubin. Kenapa killer berhenti? Setelah itu dia balik ke kantor mereka dan dia pengen ngajak Min So untuk pergi mencari sesuatu lagi kan. Tapi ketika itu dia lihat Min So dengan kelakuan absurdnya, memang kagak ada yang normal nih. Satu pun di antara mereka, bahkan Yubin juga aneh. Setelah itu Yubin ngajak Min So untuk masuk ke mobilnya karena mereka mau pergi ke suatu tempat. Tapi ketika dalam perjalanan ya kan, tiba-tiba aja Min So ditelepon sama rekan mereka dan bilang bahwa Min Jae itu tiba-tiba aja bundir. Dan bener aja dong, di lokasi akhirnya tubuhnya Min Jae itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan lokasi itu dipenuhi dengan fans-fansnya Min Jae yang banyak banget, dan mereka pun gak rela kalau misalkan Min Jae mengalami hal itu. Setelah itu mereka semua berkumpul dan melihat bahwa penyebab Min Jae mundur mungkin karena video dia marah-marahin si korban itu tersebar luas di internet, sehingga mungkin aja itu membuat dia frustasi dan hingga akhirnya dia bundir gitu kan. Dan juga ada surat bundirnya yang dia unggah sebelum kejadian. Dan ketika Min So lagi asik menjelaskan, penanya dia kan jatuh. Dan ketika itu pas dia lagi ngambil penanya, mereka melihat bahwa Min So ini ya ada konsultasi sembelit gitu loh. Dan ya ada aja yang buat salfok ya kan. Yang awalnya Yubin itu mau ngajak Min So pergi ke TKP, jadinya dia ngajak Jung Hwan untuk pergi ke sana gitu kan. Dan sampailah mereka ke sana, Jung Hwan pergi dulu ke tempat security untuk melihat CCTV apakah ada yang bisa didapat dari sana. Terus Yubin langsung masuk ke rumahnya Min Jae. Dia juga langsung melihat TKP seperti biasa dipelajarin, tapi dia juga masih belum menemukan sesuatu. Dan yang cukup aneh adalah balkon itu kan emang gak pernah dipakai sama Min Jae karena dia takut ketinggian gitu. Tapi kok dia jatuh dari sana, agak aneh ya kan. Terus tiba-tiba ada orang yang ngetok-ngetok, ternyata itu adalah kurir yang mengantarkan minuman yang kebetulan dipesan sama Yubin, ada 2 minuman. Nah setelah Jung Hwan memberikan minuman itu sama Yubin, dia malah disuruh pulang ya kan, kok agak aneh gitu. Nah ternyata Yubin bilang dia pengen nonton. Bisa-bisanya dia di TKP malah nonton. Nah kebetulan dia nonton drama yang memang ditulis sama CEO dari agensinya Min Jae.
Terus kan Jung-hae itu bukannya pulang, dia malah pergi ke tempatnya Jung-ryuk dan juga Min-soo. Jadi di sini mereka itu mau menangkap orang yang mereka kira itu adalah killernya berdasarkan pendapatnya dari Jung-ryuk. Dan seperti biasa ada aja dramanya. Oleh karena itu, orang yang mereka curigain sadar dong kok misalkan dia dimata-matai, hingga akhirnya dia langsung kabur dan mereka jadi kejar-kejaran kayak gini. Setelah lari ke sana kemari, akhirnya Min-soo berhasil menangkap orang yang mereka curigain sebagai pelakunya, ya kan. Setelah itu, ya mereka bawalah dia ke kantor mereka. Sementara itu, Yubin menemukan sesuatu yang aneh di bawah meja rumahnya Min-jae. Itu adalah bekas potongan ataupun patahan dari helm. Lalu dia pengen beritahu ke rekan-rekannya, tapi yang diteleponkan si Tansik. Tansik itu salah dengar karena kepalanya Yubin itu kepentok. Dia bilang shit. Tapi yang didengar sama Tansik adalah shh, diam. Ternyata hal yang ingin dibicarakan sama Yubin adalah mereka harus bertemu dengan sekretarisnya Pak Jang, CEO dari agensinya Min-jae. Karena kayaknya dia tahu sesuatu. Nah, sementara itu Jung-ryuk menginterogasi orang yang dia tangkap tadi, yang sebenarnya pun dia salah tangkap, dan dia juga nyuruh orang itu untuk menulis surat pernyataannya sendiri karena dia juga ya mungkin mager kali ya kan. Nah, bahkan rekan-rekan satu timnya juga percaya bahwa kali ini Jung-ryuk juga salah tangkap orang, dan hal itu membuat Yubin menegur Jung-ryuk dan mengatakan bahwa untuk lain kali tolong kasih tahu sama dia karena kan dia adalah kapten mereka. Jadi dia harus tahu dulu apa yang harus dilakukan sama anggota-anggotanya. Dan karena mereka memang salah tangkap orang, Yubin mengatakan sama mereka untuk mengajukan surat perintah untuk tuduhan aja sama orang yang mereka tangkap tadi gitu kan. Nah, setelah itu Yubin dan juga Min-soo pergi lagi tuh ke tempat Pak Jang. Jadi menurut dia tuh kayak sedih banget kan harus kehilangan Min-jae, karena dia udah nganggap Min-jae itu kayak adiknya sendiri gitu kan. Cuma dari ekspresinya Yubin mengatakan bahwa dia itu gak percaya dengan air matanya Pak Jang. Dia juga mengatakan sama Min-soo bahwa dia tahu kalau Pak Jang itu hanya pura-pura aja, dan dia juga memberikan pelajaran sama Min-soo agar lebih peka kepada sekitarnya, mungkin jawabannya bakal ada di sana. 양반도 양반은 아니네. 여기 무중력 형사가 누구예요? Setelah itu mereka balik ke kantor dan kebetulan mantan sekretarisnya Pak Jang itu datang ke sana. Yang awalnya menurut Jung Hwan itu dia nggak bisa ngubungin, tapi setelah dihubungin sama Jung-ryuk langsung datang si mbak sekretaris ya kan. Jadi dia cerita bahwa ya Min-jae itu banyak banget musuhnya di agensi mereka, dan Min-jae juga ternyata berencana mau pindah agensi. Hal itulah yang mungkin membuat Pak Jang marah sama dia. Dan mungkin mereka juga sempat cekcok perkara itu ya kan. Nah, karena si mbak sekretaris sudah mau datang ke sana dan memberikan pernyataannya, dia menagih janjinya Jung-ryuk untuk makan bersama dia karena ternyata mbak sekretaris suka sama Mu Jung-ryuk. Oh alah, ternyata itu rahasianya dia. So ganteng pula kau. Terus kan tiba-tiba aja Yubin ngajak Min-soo untuk pergi nonton berdua aja di bioskop. Judul filmnya romantis pula ya kan. Dan awalnya Min-soo bilang emangnya aku gampangan gitu kan, tapi dia mau juga pergi ya kan, apalagi yang ngajak Yubin. Nah, setelah itu ketika sampai di bioskop ternyata Yubin kayak biasa aja gitu kan, sesuai ekspektasinya Min-soo. Dan ketika mereka lagi nonton, Min-soo malah berpikir yang lain-lain. Dia kira Yubin tuh nyatain cinta sama dia. 서영사님한테 내 마음을 숨기고 싶지가 않아요. 사실 Ternyata realitanya Yubin malah izin untuk pergi ke toilet. Sampai-sampai So Min-soo ketiduran, Yubin belum juga balik dari toilet. Agak lainnya filmnya itu 2 jam lebih dan Yubin kagak balik-balik gitu. Keesokan harinya dikepoin lah sama Jung-ryuk dan juga Jung Hwan, kayak mana kencan nonton filmnya ya kan. Tapi Min-soo bilang bahwa dia cuma nonton sendirian aja dan dia kira bahwa Yubin tuh pergi ke toilet, mungkin dia sembelit makanya ya sampai 2,5 jam dia di toilet gitu.
Sementara itu, Yubin ditelepon sama Eun Gyeong. Dia bilang bahwa dia menemukan sesuatu di tubuhnya Min Jae. Nah, ternyata dia menemukan sebuah kertas, dan kertas itu kayaknya merupakan petunjuk yang mungkin bisa membantu penyelidikan mereka. Dan ternyata setelah dicek sama Yubin bahwa kertas itu menunjukkan angka-angka yang kemungkinan itu nomor telepon, nomor rumah, ataupun hal lainnya gitu. Dan Yubin berterima kasih sama Mbak Dokter karena sudah membantu penyelidikan, karena itu penting banget untuk dia. Dan by the way, ini Pak CEO Jang kok tiba-tiba aja panik dan mau kabur nih, ya kan? Nah, ternyata untung aja Yubin itu datang tepat pada waktunya sehingga dia berhasil mencegat Pak Jang. Lalu Yubin langsung mengatakan bahwa dia bakal menangkap Pak Jang atas tuduhan sudah ngekill Min Jae dan juga manajer lapangannya Min Jae. Tapi Pak Jang mengambil kesempatan, karena dia nggak mau ditangkap, dia malah kabur. Mereka main kejar-kejaran sampai ke atas bukit. Nah, akhirnya Pak Jang itu udah kecapean dan Yubin memiliki kesempatan untuk menjelaskan kronologis berdasarkan pendapat dia. Kenapa dia nuduh Pak Jang adalah killer dari kedua orang itu. Nah, awalnya itu dia kan nonton serial yang ini ternyata itu kasusnya tentang racun ikan buntal. Nah, karena itulah, karena Min Jae itu kan ngerudung si manajernya dia, jadinya Pak Jang ini nyingkirkan si manajer. Tapi Pak Jang bilang bahwa itu hanya asumsi Yubin aja. Dia punya alibi yang kuat karena hari itu dia lagi pergi nonton ke bioskop. Tapi Yubin gak sebodoh itu. Dia tahu karena dia ngikutin Pak Jang hari itu. Ternyata Pak Jang memang nonton, tapi setelah itu di awal-awal film dia itu tukar sama orang lain. Jadi dia suruh orang untuk menggantikan dia nonton di sana. Sementara itu dia pergi ke rumahnya Dong Il. Nah, ketika dia ke rumah Dong Il nggak mungkin dong nolak dia kan, karena dia adalah atasannya Dong Il. Disitulah dia menghabisi nyawanya Dong Il dengan racun ikan buntal. Nah, ketika dia mau ngebawa Dong Il ke kamar, ternyata jawabannya kenapa dia berhenti, karena dia kehabisan waktu, filmnya kan udah mau selesai. Jadi dia tukeran lagi sama orang yang dia suruh. Kebetulan itu adalah hari dimana Yubin ngajak Minso nonton berdua. Jadi bukan mau kencan, tapi karena mau nyelidikin kasus. Oke, jangan kegeerannya Minso. Nah, itu baru kasusnya Dong Il. Nah, untuk Min Jae itu kan awalnya Min Jae itu pergi ke kantornya dan untuk menghapus video-video yang memang dikirim sama CEO-nya kan. Dan ketika itu dia tiba-tiba menemukan alamat rumahnya Dong Il, dan di sanalah dia curiga sama Pak Jang kalau orang yang kill Dong Il adalah Pak Jang. Terus mereka bertengkar. Pak Jang bilang dia bakal datang ke rumahnya Min Jae dengan menyamar sebagai kurir gitu kan. Lalu dia masuk dan akhirnya tetap terjadi percekcokan di antara mereka berdua. Nah, karena ada kata-kata dari Min Jae yang menyebabkan Pak Jang ini sakit hati sama dia gitu kan. Makanya Pak Jang jadi emosi jiwa dan gak bisa menahan amarahnya sama Min Jae. Oleh karena itu ya akhirnya dia memukulkan helmnya ke kepalanya Min Jae. Itulah potongan helm yang didapatkan sama Yubin waktu itu. Pak Jang panik banget dan dia nggak mau manggil ambulans karena nanti dia pasti bakal ditahan ya kan. Akhirnya dia memilih jalan yang sebenarnya itu nggak baik banget ya kan. Dia memilih untuk melemparkan tubuhnya Min Jae dari lantai atas ke lantai bawah. Walaupun dia nangis, tapi ya kayak mana tetap aja lu salah ya kan. Dan ternyata bukti-bukti dari saksi juga udah dikumpulkan sama Yubin secara diam-diam. Dan ya Pak Jang nggak bisa ngelak lagi. Dan dia di sini malah berusaha untuk ngekill Yubin. Untung aja datang Pak Jungrik. Loh, dari mana dia? Oke, sebelum menjawab itu, jadi di sini Jungrik berusaha untuk menghentikan Pak Jang. Nah, di situ kan banyak orang-orang tua gitu. Jadi mereka bilang bahwa mereka lagi syuting film biar mereka itu nggak curiga. Nah, akhirnya kata Jungrik dalam 3 pukulan dia bakal mengalahkan Pak Jang. Dan bener aja dong, karena kan dia juga mantan petinju ya kan. 잘하시네. 드라마 찍어요? Ya sudah, KO lah Pak Jang. Dan ditanya sama Yubin kok dia bisa nemuin Yubin di sana. Nah, diceritain sama Pak Jungryuk. Jadi ketika itu kan orang yang salah tangkap itu cerita bahwa dia kayaknya ngelihat seseorang tuh yang datang ke rumahnya
Dong-il, dan dia gambar sketsanya walaupun agak absurd, tapi Jungryuk tahu kok itu adalah Pak Jang. Nah, setelah itulah dia ngikutin Yubin dan hingga akhirnya dia tahu keberadaan Yubin di sini karena dia juga menemukan jejak-jejak Yubin termasuk pistolnya yang jatuh pada saat ngejar Pak Jang. Terus nggak lama kemudian rekan-rekan mereka datang dan disinilah mereka nge-spill kalau sebenarnya Jungryuk itu adalah mantan petinju profesional pada masanya dan dia juga memenangkan pertandingan tingkat dunia. Wow. Akhirnya tim yang dulunya itu jarang banget menyelesaikan kasus, akhirnya ketika Yubin bergabung mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. By the way, Minsu memiliki seorang adik perempuan. Terus Jungryuk sepulang dia kerja, dia biasanya tetap berlatih tinju walaupun dia nggak masuk ke jadi atlet nasional lagi gitu kan. Terus Junghwan itu milikin 4 anak dan juga seorang istri yang cantik banget, dan Yubin ya dengan kehidupannya dia. Cuma yang buat penasaran adalah Tansik itu nggak tahu dia punya keluarga ataupun tidak. Nah, keesokan harinya ketika Minsu berjumpa sama Yubin, dia nanya menurut Yubin bagaimana sih tentang tim mereka. Yubin bilang ya mereka emang belum terlalu bagus, cuma mereka itu memiliki pesona masing-masing. Wah, kayaknya dia betah nih. Keesokan harinya, Jungryuk mendatangin sebuah tahanan di mana ada seseorang yang baru aja keluar dari penjara. Dan ternyata orang itu adalah orang yang udah mereka cari-cari dengan kapten mereka yang lama. Cuma nggak jumpa-jumpa. Tapi atas bantuan Yubin, akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan bapak tua ini. Tapi dia malah mencoba untuk kabur. Tapi untung aja di sana sudah bersiap Junghwan, Minsu dan juga Tansik. Hingga akhirnya mereka berhasil menangkap bapak ini lagi. Baru aja keluar, ketangkap lagi. 여기요. Sementara itu Yubin mendatangi kantor lamanya dan memberikan laporannya kepada atasannya. Ya seperti biasa atasannya selalu puas dengan laporan yang dibuat sama Yubin dan juga kinerjanya. Nah kebetulan pada waktu itu atasannya juga mau makan siang ya kan. Dan ternyata yang membuat agak di luar nurul ialah ya atasannya makan menggunakan celemek dengan alasan bahwa celemek itu dibeli sama anaknya dan dia mau ada meeting, jadi dia nggak mau kalau misalkan bajunya itu kotor gara-gara makanannya. Dan ketika Yubin mau pulang, tiba-tiba dia berpapasan sama temannya. Nah, akhirnya temannya ngajak dia ngopi dulu di ruangannya dan mereka nostalgia sebentar. Dan temannya mengatakan sama Yubin kenapa dia nggak mau menerima tawaran dari atasan mereka dan memilih untuk bekerja di lapangan. Apakah karena kejadian di Amerika? Nah, sepertinya memang terjadi sesuatu dengan Yubin yang memang dia nggak ceritakan ketika dia berada di Amerika. Lalu temannya mengundang Yubin untuk datang kapan-kapan ke acara temannya, kebetulan mereka punya acara di TV gitu loh. Cuma Yubin menolak mentah-mentah. Dia bilang setelah dipikirkan dia tetap gak mau datang. Setelah itu dia menghadirin pesta bersama dengan rekan-rekannya karena keberhasilan mereka menangkap dan juga menyelesaikan kasus kemarin. Sebenarnya Minsu itu request untuk ke restoran daging sapi. Cuma ya kali ini mereka pergi ke restoran ayam, tapi nggak apa-apa lah, yang penting tetap enak juga ya kan. Seperti biasa Yubin selalu waspada dan melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa restoran itu memiliki CCTV. Terus mereka menikmatin ayam mereka dengan lahap dan ternyata pemilik restoran itu adalah mantan pelatihnya Jungryuk. Nah akhirnya mereka berdua itu jadi reunian. Yang kebetulan ada orang yang ngebeli ayam juga di sana pada malam itu. Ternyata adalah orang yang juga dulunya bekerja sama Jungryuk. Akhirnya mereka bertiga jadi reunian. Dan gak lama setelah itu keluarlah anak dari teman Jungryuk itu yang bernama Hyojo. Nah dia kebetulan ngebantu ayahnya di sana selagi dia lagi libur kuliah. Dulunya Jungryuk bertemu sama Hyojo ketika Hyojo itu masih kurang dari 1 tahun. Jadi dia itu nggak terlalu ingat dengan wajahnya Jungryuk ya kan. Nah setelah itu pas mereka mau pulang mau ngebayar, ternyata di resto itu ada orang yang bernama Jiwon, pemuda tampan yang bekerja sebagai pengantar makanan. Dan seperti biasa Junghwan itu selalu memanfaatkan kalau ada promo-promo di segala tempat ya kan. Pokoknya ya agak-agak maluin lah dia. Terus karena hari itu adalah hari jadi resto itu, jadinya mereka bakal mengambil foto bersama. Nah ketika udah selesai kan, ayahnya Hyojo itu kan mau pergi tuh, dan dia memastikan restorannya udah tertutup rapi dan juga rapat. Walaupun sebenarnya dia ngerasa bahwa
ada sesuatu yang mengganjal, tapi dia langsung pergi aja. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba aja restoran tersebut terbakar. Hingga keesokan paginya ada orang yang ngelapor ke kantornya Yubin dan kawan-kawan bahwa sudah terjadi kebakaran di resto yang baru aja kemarin mereka makan bersama. Langsunglah mereka ke resto itu, dan yang paling hebat adalah Jungryuk karena itu adalah milik dari temannya dia, ya kan. Nah kemudian ternyata korban yang ada di sana adalah Hyojo. Loh, kok bisa Hyojo ada di resto itu? Dan seperti biasa Yubin itu selalu ngecek ke sana kemari, dan dia melihat bahwa colokannya itu nggak ada rusak sama sekali, dan dia masih belum menemukan kira-kira apa sebabnya kebakaran di sana. Dan menurut detektif yang sudah ngecek di sana duluan, kayaknya emang sengaja dibakar, bukan karena korsleting ataupun segala macamnya. Dan Yubin juga ingat dia melihat CCTV kemarin di sini, tapi kok nggak ada gitu kan, dan itu harus mereka cari. Sementara itu Jungryuk pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan dari Hyojo. Hyojo itu masih bisa diselamatkan, cuma dia belum sadarkan diri, dan dia mencoba untuk menenangkan temannya karena kan itu anaknya sendiri gitu loh. 리스크에 의한 게 아니에요. 후두부 쪽에 열상이 발견됐고. Nah, menurut ibu dokter setelah dianalisa bahwa ternyata di kepala Hyojo bagian belakang itu ada bekas pukulan, jadi kemungkinan besar Hyojo itu memang ada yang ngincer pada malam itu, dan ada yang masuk ke resto itu juga. Dan yang menyelamatkan Hyojo dari sana adalah Jiwon, pekerja di resto tersebut. Yang kebetulan pada pagi itu dia lagi jogging seperti biasa, lagi berolahraga, dan dia melihat bahwa resto itu udah terbakar gitu kan. Nah, menurut Yubin bahwa ayahnya Hyojo itu juga patut dicurigain gitu, karena orang yang bisa masuk ke sana di resto itu adalah orang yang tahu kodenya, karena ada 2 pintu, cuma semua itu pakai kode. Tapi Jungryuk nggak terima kalau misalkan mereka itu nuduh bahwa ayahnya Hyojo adalah salah satu orang yang dicurigain, yaitu kan korban bukan tersangka gitu. Terus Yubin bilang untuk mengenyampingkan perasaan pribadinya Jungryuk dari kasus ini. Kalau misalkan dia tetap nggak bisa, maka Yubin bakal mengeluarkan dia dari kasus ini. Setelah itu mereka ngecek CCTV dan dicurigain ada orang yang bolak-balik sekitar 30 menit sebelum kejadian ke resto ayahnya si Hyojo, ya kan. Nah setelah itu Jungryuk kan pergilah ke tempat temennya dia yang udah ngebuka pelatihan tinju, yang kebetulan Jiwon itu juga latihan di sana. Nah Jiwon itu memiliki seorang nenek dan dia dibantu sama ayahnya Hyojo untuk menghasilkan uang dengan bekerja di restoran ayahnya Hyojo berdasarkan keterangan temannya Jungryuk gitu. Apalagi di masa lalu ayahnya Hyojo itu emang banyak banget berjasa sama Jungryuk. Jadi Jungryuk kan dulu bekerja kayak gini. Jadi ayahnya si Hyojo itulah yang memberikan bantuan sama Jungryuk untuk pengobatan ayahnya Jungryuk pada saat itu. Dan dia juga memaksa Jungryuk untuk masuk jadi atlet nasional. Hingga akhirnya Jungryuk memenangkan juara dunia pada waktu itu. Makanya dia nggak percaya kok misalkan ayahnya Hyojo itu terlibat gitu loh, dengan Hyojo itu terluka pada waktu itu dan juga kebakaran resto. Terus kan Wee Jung itu kan memiliki istri yang cantik banget dan juga 4 orang anak. Yang salah satu anaknya bakal ulang tahun, yang kebetulan memang itu suka banget T-Rex. Makanya dia itu sering banget ngumpulin barang-barang yang gratisan apapun itu untuk nyenangin anaknya. Karena dia sesayang itu sama anak-anaknya, dan kayaknya itu mungkin anak angkat semua atau ada satu anaknya sisanya anak angkat. Karena nggak mungkin umurnya sedekat itu semua, ya kan? Bisa jadi gitu. Dan kejadian di Amerika yang dimaksud sama temannya Yubin pada waktu itu mungkin berhubungan dengan pacarnya dia. Nah jadi waktu itu ketika dia di Amerika, dia bertemu, ini pertemuan pertamanya sama pacarnya waktu itu. Setelah itu mereka menjadi semakin dekat hingga mereka pacaran, dan mungkin terjadi sesuatu sama pacarnya ini di Amerika yang mungkin kasusnya nggak terselesaikan. Makanya Yubin tuh kayak malas untuk di Amerika lagi pada waktu itu, bisa jadi, dan mungkin nanti diceritakan detailnya. 여기 앞에 치킨집 사장님 아닌가? Keesokan harinya Minsu menanyakan beberapa toko di sana, restoran di sana tentang CCTV yang mereka temukan yang ada orang bolak-balik itu kan. Jadi mereka bilang itu adalah saingan dagang dari ayahnya si Hyojo dan sering banget berantem. Pergilah Minsu ke sana untuk mengkonfirmasi sama bapak ini, ya kan. Nah awalnya Bebex itu tidak mau dimintai keterangan dan dia bilang dia nggak tahu apa-apa dan nggak peduli dengan ayahnya Hyojo dan juga keluarganya gitu kan. Nah karena Minsu menganggap nggak sopan, dia jadinya marah sama Bebex ini
Hingga akhirnya si bapak jadi nurut sama dia dan bahkan meminta maaf sama So Min-soo karena dia udah dalam mode marah ya kan. Nah sementara itu Jung Hwan dan juga Tansik pergi ke perpustakaan untuk meminta keterangan dari temannya Hyojo. Akhirnya mereka jumpa juga sama teman Hyojo, tapi karena kan itu ya lagi di perpustakaan, jadinya ada salah satu orang di sana yang gak suka melihat mereka ribut-ribut karena kan emang gak boleh ribut gitu loh. Cuma mereka berbicara pelan-pelan dan mereka bertanya kemana Hyojo dan juga temannya pada malam itu. Temannya bilang mereka emang sempat bersama, cuma Hyojo tiba-tiba aja izin. Harusnya kan mereka nginep di rumah temannya ini. Cuma Hyojo bilang dia pengen kembali ke restoran ayahnya. Ya udah itu terakhir mereka jumpa. Nah belum juga selesai ngobrol, si ini dia malah emosi jiwa dan nyuruh mereka keluar dari sana karena ribut kali. Ya sudah, karena memang kondisinya udah nggak terlalu kondusif lagi, akhirnya mereka berterima kasih sama temannya Hyojo kan sudah memberikan keterangan dan langsung mereka pergi dari sana. Terus kan Jungryuk menemui ibu dokter dan melihat beberapa bukti yang didapatkan di lokasi dan salah satunya adalah HP-nya Hyojo. Ibu dokter berhasil memulihkan rekaman-rekaman dan juga chat-chat yang ada di HP-nya si Hyojo. Dan ketika dicek sama Jungryuk itu dia ngeliat histori pencarian Hyojo yang cukup mencurigakan, di mana itu tentang senjata bela diri melaporkan penguntit. Jadi kemungkinan besar ada yang nguntitin Hyojo. Nah pertanyaannya siapakah itu? By the way, Jung Hwan dan juga Tansik tiba-tiba dipanggil lagi sama temannya Hyojo. Nah, dia menceritakan bahwa Hyojo itu memiliki seorang mantan pacar yang bernama Jung Hyun. Nah, sebenarnya mereka itu kan memang udah putus. Cuma Jung Hyun ini semenjak putus dengan Hyojo sering banget ngutitin Hyojo, nelpon dia dan juga mengirimkan pesan yang sebenarnya itu membuat Hyojo enggak nyaman sama sekali. Dan teman Hyojo ngerasa bahwa di hari kejadian ketika mereka baru aja selesai happy-happy, itu Jung Hyun ada di sana ngikutin Hyojo. Sementara itu, Bapak Kapten Yubin seperti biasa dia balik lagi keesokan harinya ke lokasi kejadian. Terus dia menganalisa nih kira-kira apa sebenarnya yang terjadi di sana dan dia tidak mau melewatkan detail-detail untuk memecahkan kasus ini. Dan seperti biasa juga dia mencoba masuk ke dalam cerita yang terjadi pada malam itu. Nah, menurut dia itu kayaknya kan Hyojo itu didatengin sama orang tak dikenal. Lalu orang itu menyerang Hyojo, tapi ini masih asumsinya Yubin dan dia juga masih belum yakin dengan apa yang dia pikirkan tentang rangkaian kejadiannya. Orang yang mereka curigain yang pertama adalah ada Jung Hyun, itu mereka masukkan ke orang yang paling pertama yang mereka curigain. Kemudian yang kedua adalah bapak botak saingan ayam restoran ayam antara ayah Hyojo dengan bapak botak tadi ya kan. Terus tersangka yang ketiga yang mereka masukkan adalah kakek ini. Sebenarnya satu lagi yang dimasukin sama Yubin adalah ayahnya Hyojo. Tapi ya seperti biasa Jungryuk nggak setuju karena ayah Hyojo adalah teman baiknya dia dan juga dulunya pelatihnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia yakin banget bahwa mantannya Hyojo lah pelakunya. Seperti biasa dia sering banget kayak berasumsi sendiri dan juga langsung membuat kesimpulan. Semua orang lagi fokus membicarakan kasusnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jung Hwan malah asik nyari dinosaurus ataupun T-Rex yang harusnya dia hampir dapat, tapi akhirnya dia kehilangan T-Rex itu lagi karena entah kebanting tuh keluar sana. Terus Jung Hwan meminta kepada Tansik untuk memberitahukan kepada 3 tersangka agar mereka dijadwal untuk interview. Langsunglah dilakukan sama Tansik dengan mengirimkan pesan kepada mereka bertiga. Setelah itu Yubin dan juga Min-soo pergi menemui ayahnya Hyojo. Nah di sini mereka itu menginterogasi ayah Hyojo, bertanya bagaimana keadaan Hyojo dan apa yang terjadi pada malam itu. By the way, ibu Hyojo ternyata ada di rumah dan ibunya itu kayaknya memang lagi sakit gitu loh dalam tanda kutip ya. Dan hasil interview mereka dengan ayah Hyojo, Yubin tuh curiga kalau ayah Hyojo tuh terlibat dengan kebakaran itu. 미안해요. 오래 기다렸죠. 급하게 처리할 일이 생겨가지고. Makanya setelah itu Yubin pergi menemuin ibu dokter forensik untuk meminta bagaimana analisa dari ibu dokter, ya kan? Nah menurut ibu dokter dari analisanya dia di lokasi kejadian dia menemukan bahwa ada cipratan cairan yang dapat membakar sesuatu. Nah dari situ kayaknya memang ada sengaja nyipratin atau memang itu sengaja dibakar oleh orang lain yang tahu
password ataupun kode sandi dari restoran itu. 시면 안 돼요? 네 신고자님 수사가 어떻게 되시죠? Terus kan Junryuk mendengarkan rekaman percakapan antara Hyojo dengan polisi, di mana ketika itu dia melaporkan bahwa mantannya sering banget datengin dia dan juga nguntitin dia. Setelah itu Junryuk datanglah menemuin Junghyun dan dia meminta penjelasan atas apa yang dia dengar, hal yang dilaporkan sama Hyojo. Tapi Junghyun kan nggak mau pergi dan juga dia nggak mau diinterogasi sama Junryuk. Tapi Junryuk membawa dia paksa dengan sedikit kekerasan lah. Walaupun sebenarnya yang duluan mulai itu adalah si Junghyun ya kan. Dan gak lama setelah itu dia langsung membawa Junghyun ke kantor mereka untuk diinterogasi. Nah sementara itu Minsu menginterogasi si kakek dan dari hasil interogasinya kayaknya si kakek ini nggak mungkin terlibat deh, karena ya dia juga nggak tahu apa-apa, bahkan dia juga di interview itu kayak ya polos-polos aja gitu. Nah apalagi pemilik restoran saingan ayahnya Hyojo juga nggak memungkinkan ikut terlibat. Ya memang tampangnya serem banget, tapi dia bilang dia itu takut api karena waktu kecil dia pernah bermain api, jadinya ya ada luka di wajahnya. By the way, mantannya Hyojo, Junghyun itu dia nggak terima karena dia dibawa ke kantor polisi dan dia waktu itu dia ngebawa pengacara untuk ngebantuin dia. Dan di sini dia benar-benar nggak terima atas tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Jungryuk kepada dirinya. Jadi dia bilang bahwa ya memang pada malam itu dia menceritakan bahwa memang dia nguntitin Hyojo. Tapi mereka itu nggak jumpa karena setelah dia nguntitin Hyojo, hampir jumpa sebenarnya, dia tiba-tiba ditelepon sama temannya dan ngajak dia untuk minum-minum dan juga main biliar bersama. Setelah itu dia nggak ada lagi berjumpa dengan Hyojo hingga di malam kejadian. Terus kan Jungryuk itu mendengar bahwa Yubin memanggil ayahnya Hyojo dan itu membuat dia nggak terima karena dia ngerasa bahwa nggak mungkin ayah Hyojo itu terlibat. Dan kebetulan juga pada saat itu dikabarkan bahwa Hyojo itu sudah sadarkan diri, jadi Yubin meminta sama ayah Hyojo untuk pergi ke rumah sakit dulu melihat kondisi anaknya, nanti dia memberikan keterangan lainnya. TBI. Yubin dan juga Jungryuk pergi juga ke rumah sakit dan menurut dokter di sana bahwa Hyojo itu mengalami hilang ingatan, kayak sinetron Indonesia ya kan. Jadi dia belum bisa memberikan keterangan saat ini karena dia itu nggak ingat apa-apa dan mungkin ingatannya bisa kembali atau tidak sama sekali. Jadi itulah dua kemungkinan yang bakal didapatkan sama Hyojo. Agak ribet juga kok dia kagak inget ya kan. By the way, Junghwan memiliki 4 orang anak seperti yang sudah Mimin sampaikan sebelumnya. Nah, anak-anaknya itu kan suka banget yang sama namanya dinosaurus dan mereka itu meminta satu yang belum dikasih sama Junghwan, jenisnya itu T-Rex. Jadi, Junghwan berjanji bakal memberikan T-Rex kepada mereka dan dia bakal cari kayak manapun walaupun selangka apapun itu. Nah, terus istrinya itu tiba-tiba aja pengen jadi YouTuber. Dia udah buat channel dan juga sudah mulai membuat video dan sudah ada beberapa subscriber yang berkunjung ke channelnya. Walaupun sebenarnya Junghwan kurang setuju, tapi ya gimana lagi, dia terpaksa mendukung istrinya ya kan. Dan keesokan harinya bukannya kerja, Junghwan malah sibuk untuk mencari di mana T-Rex yang kemarin itu dia lihat ya kan. Dan tiba-tiba atasan mereka dari pusat itu datang dan marah-marah sama mereka karena kelakuannya Jungryuk. Jadi Junghwan itu kan anak pejabat gitulah istilahnya ya, orang penting. Jadi dia nggak terima dan melaporlah ke pusat yang dikenal sama orang tuanya sehingga mereka itu kena marah dan dibilang sama atasan mereka ini kalau Yubin datang suruh nemuin dia. Mereka itu udah kayak takut banget kalau misalkan Yubin bakal marah karena Jungryuk nih ngulah lagi ya kan. Tapi ternyata responnya Yubin tuh berbeda dan gak seperti yang mereka kira. Yubin bilang ya udah nggak apa-apa, itu juga masalah hal yang biasa aja kok, nanti dia selesaikan gitu. Terus Tansik ngebahas tentang YouTuber review makanan yang ternyata mereka itu nge-review makanan semua itu nggak jujur ataupun 90% nggak jujur hanya karena untuk endorse ataupun demi view banyak aja. Apakah YouTuber Indonesia juga kayak gitu? Kita nggak tahu ya. Tujuan Yubin nyuruh Tansik untuk menganalisa tentang hal itu ada tujuannya dengan kasus ini juga. By the way, Jungryuk dikeluarkan sama Yubin dari kasus ini karena dia belum bisa mengesampingkan perasaannya. By the way, Junghwan kan masih aja nyari-nyari di mana T-Rex dan kebetulan pada waktu itu kan dia jumpa di kamar mandi sama Donggu. Nah, dia lihat Donggu itu ngebawa T-Rex yang dia cari-cari selama ini dan dia mintalah sama Donggu. Tapi Donggu nggak mau, dia bilang itu dia temuin jadi itu punyanya dia. Lah,
kayak mana lah, nggak bisa lah dapat. Setelah itu Yubin balik lagi ke lokasi kejadian. Dia masih melihat-lihat lagi nih, dan juga menerka-nerka kira-kira kayak mana sih alur ceritanya ya kan. Nah dia bayangkan lah kayak gini, tapi kayaknya nggak mungkin gitu. 아니야. 아니야. Hingga dia teringat kata-kata ibu dokter forensik bahwa kayaknya memang ada yang sengaja ngebakar restoran tersebut. Nah lalu dia balik lagi untuk diskusi sama rekan-rekannya, dan mereka yang awalnya menjadikan 3 orang tersangka itu akhirnya dihilangkanlah dari tersangka. Dan setelah dipikir-pikir lagi sama Yubin bahwa kayaknya ayah Hyojo itu memang salah satu kandidat terkuat yang bisa nih untuk dijadikan tersangka. Karena menurut dia banyak jawaban yang mencurigakan dari ayah Hyojo, terutama medali emas yang harusnya kan ada tuh di restoran, tapi itu hilang di hari kejadian, dan dia lihat medali itu ada di rumahnya ayah Hyojo ketika lagi interview ayah Hyojo. Agak lain. Karena masih belum terima dengan jawaban Yubin, Jungruk pergilah nyari angin segar di luar, tapi dia nggak sengaja menghancurkan karya dari anak-anak ini. Jadinya mereka nangis karena mereka sudah mengerjakan proyek itu selama 6 bulan lamanya katanya kan. Jadi Jungruk itu nggak enak sama anak-anak itu, dan akhirnya dia ya mau nggak mau ngebantuin mereka lah untuk membuat kastil itu lagi. Dan tiba-tiba Tansik datang bilang bahwa mereka itu ngebutuhin Jungruk untuk datang di sana agar mereka diskusi. Karena ternyata Tansik mau menunjukkan sama mereka video yang sudah dia buat dan juga edit sendiri. Nah videonya memang agak lain ya, jadi pembukanya itu lama banget, entah apa intinya, dan karena kebanyakan gaya rusak tuh kan video, kagak sampai ke intinya, bahkan pembukaannya pun belum kelar, dah rusak aja tuh video, dan membuat mereka emosi jiwa. Hingga akhirnya Tansik ujung-ujungnya menjelaskan yang udah dia buat tuh secara manual aja gitu loh. Dan Yubin memang sudah memutuskan bahwa kasus ini dia tidak mengikutkan Jungruk karena dia belum bisa memisahkan perasaannya gitu. Jadi ya Jungruk mau nggak mau menerima akan hal itu. Nah terus kan si Junghwan sama Tansik itu pergilah untuk menanyakan dan juga bergosip sama Bigos di lingkungan rumahnya Hyojo ya kan. Jadi menurut ketua ibu-ibu gosip di sana bahwa ayah Hyojo itu memang lagi kesulitan dalam keuangan. Udah panjang lebar, Tansik malah kagak nyatat. 좋고 있냐? So Minsu dia menemuin tempat ayah Hyojo melakukan pinjaman. Jadi ayah Hyojo itu memang minjem, dan memang di asuransinya itu dijelaskan bahwa kalau misalkan restorannya itu kebakaran, dia bakal mendapatkan uang gitu. Mencurigakan ya. Terus kan tiba-tiba Jungruk mendapatkan pesan dari seseorang yang katanya dia tahu sesuatu tentang kasusnya si ayah Hyojo ini ataupun kasus Hyojo. Dan ketika dia datang ternyata dia dibohongin. Orang-orang yang datang adalah orang-orang suruhan dari mantannya Hyojo, Junghyun. Tapi mereka kagak tahu kalau misalkan Jungruk ini adalah mantan petinju ya kan. Ya udah habislah mereka semua dibuat sama dia. Gak butuh waktu lama, semua orang-orang suruhan Junghyun itu langsung ludes dan juga pada pingsan. Dan akhirnya dia pergi ke tempatnya Junghyun. Junghyun mau lari tapi tidak bisa bestie. Nah pada saat itu dia juga ditelepon sama temannya dia dan disuruhlah dia datang ke sana ya kan, ada hal penting yang harus diceritakan sama temannya. Dan temannya bilang bahwa ya ayahnya Hyojo itu memang sempat minjam uang sama dia sekitar 50 juta won. Hal itu dia lakukan karena ada kesulitan uang dan dia juga bermain kripto dan banyak banget kerugian sehingga banyak utangnya dan harus dia tutupin dari sana. Terus yang lainnya balik lagi ke kantor dan mereka ngebahas tentang temuan-temuan mereka sambil makan. Tapi nih tolong by the way Pak Yubin, lu kenapa ya? Pak lagi sawan, hah? Sampai diskusi itu kelar, Yubin gak kelar-kelar sama mencampur mie-nya dia. Dah lah bye.
Nah, terus Jungryuk itu pergi menemuin ayahnya Hyojo dan dia bilang untuk sabar dan meninggalkan pesan sama ayah Hyojo sambil ada dikasih juga buku rekening ATM gitu untuk digunakan ayah Hyojo ngebayar rumah sakit. Setelah itu, dia pergi menemuin Kapten Yubin dan memberikan temuan-temuan yang udah dia kumpulkan walaupun sebenarnya dia nggak dilibatkan kan dengan kasus ini gitu. Nah, dia kasih itu sama Yubin, siapa tahu bisa ngebantu. Jadi yang dikasih sama Jungryuk adalah bukti dari ayahnya Hyojo itu melakukan kripto dan juga banyak banget utang-utangnya di sana. Nah, karena bantuan dari Jungryuk, Yubin berterima kasih sebagai atasannya. Keesokan harinya dia bertanya sama temannya kenapa kasus ini tuh nggak diusut tentang kripto-kriptoan itu gitu kan. Nah, tapi temannya bilang ya bisa diusut, cuma masalahnya investor-investornya itu nggak nyerah sama sekali hingga sekarang. Oh, jadi itu alasannya. Dan karena Yubin lagi kagak ada di kantor, ya Junghwan mengambil kesempatan untuk mencari Tyrex lagi ya kan. Jadi dia pergi ke sekolahannya Donggu untuk bertemu sama Donggu dan dia masih mohon-mohon nih sama Donggu untuk memberikan dia Tyrex itu. Nah, Donggu bilang ya nggak mau, tapi mungkin dia bakal berubah pikiran asalkan Junghwan ini mau menuruti permintaannya. Yang pertama, Junghwan harus mau menjadi dinosaurus. Waduh. Beneran diturutin sama Junghwan dan membuat Donggu terpesona dengan cosplaynya Junghwan sebagai Tyrex. Nah, karena saking terpesonanya, dia jadi oke lah. Walaupun menahan malu, tapi demi mendapatkan Tyrex, Junghwan melakukan itu demi anaknya, ya kan? Nah, terus permintaan kedua dari Donggu, Junghwan harus mengambil hadiah itu untuk dia karena belum ada satu orang pun yang bisa mengambil hadiah itu. Tapi Junghwan ini kan ternyata dia jago tembak dan itu dia babat habis dengan beberapa tembakan aja dan cuma waktu singkat banget dan membuat penjualnya kayak hah, ini itu nggak mungkin gitu. Donggu juga kayak tidak mungkin. Akhirnya ya dia kasih hadiah sama Donggu dan Donggu kasih T-Rex itu sama dia. Setelah itu Junghwan balik ke kantor dan dia bilang sama Yubin dia lagi sakit kepala dan udah reda, jadi makanya dia balik lagi ke kantor. Untung aja Yubin kagak marah dan tiba-tiba aja Tansik nyeletuk bahwa dia berpikir dan sudah menduga bahwa istrinya ataupun ibunya Hyojo mungkin pelakunya gitu. Cuma kan nggak mungkin ya, ibu Hyojo kan lagi sakit dan juga ya nggak mungkin aja gitu. Yubin juga menyetujui bahwa nggak mungkin kalau misalkan ibunya Hyojo yang melakukan hal itu gitu. Nah, setelah itu Minsu bilang sama Yubin bahwa dia menemukan CCTV di restoran dan dia sudah letakkan filenya di mejanya Yubin. Ya udah, Yubin langsung meriksa itu CCTV, dia perhatikan, dia susah banget untuk mendapatkan celahnya hingga akhirnya dia melihat bahwa ops, ternyata ada babang pengantar makanan yang menemukan dan juga mengantarkan Hyojo ke rumah sakit. Nah, jadi terpikirlah Yubin kayaknya dia deh. Nah, udah dia pergilah ke tempat latihan tinju, dia langsung nemuin si babang pengantar makanan dan dia langsung interview. Nah, di sini dia tanya-tanyain dulu tuh, dia sesuaikan dengan apa yang dia lihat di CCTV. Dari jawaban si babang pengantar ini agak mencurigakan dan setelah itulah Yubin langsung diskak dia bilang kan kok misalkan kau lihat itu emang terbakar, kenapa kau tahu Hyojo ada di dalam? Sedangkan harusnya kan kau nggak tahu Hyojo ada di sana. Nah, setelah itu dibawalah dia ke kantor, tapi dia tidak mau jujur sama Yubin, dia cuma diam aja. Terus Yubin nyuruh si Minsu untuk masuk ke dalam karena dia yakin Minsu bisa menangani ini. Dan bener aja dong, ketika Minsu masuk, dia coba ngobrol dengan si pengantar makanan dan ya udah akhirnya dia mau cerita sama Minsu. Jadi dia cerita dari awal dia jumpa sama ayah Hyojo. Jadi ayah Hyojo itu dulu jadi pelatihnya dia juga dan juga sering ngebelain dia ketika dia terlibat perkelahian sama teman-temannya di sekolah. Jadi dia tuh selalu dibelain sama ayahnya Hyojo dan mulai dari sanalah mereka mulai dekat dan ayah Hyojo menjadikan dia sebagai petinju profesional sama seperti Jungryuk pada waktu itu, ya kan? Nah, terus tiba-tiba aja semuanya kan awalnya baik-baik aja dan secara tiba-tiba ayahnya si Hyojo ini beberapa bulan belakangan kayak murung terus dan itu membuat dia khawatir
Dan dia bertanya sama ayahnya, Hyojo itu ada apa? Nah, di malam kejadian ayah Hyojo itu minta tolong sama dia. Jadi ayah Hyojo lah yang nyuruh dia untuk ngebakar restoran itu agar mendapatkan tunjangan 100 juta won gitu kan. Nah, pada malam itu dia pergilah untuk ngebakar restoran itu. Niatnya cuma ngebakar sedikit aja dan kebetulan Hyojo di sana. Jadi mereka itu berantem karena Hyojo mau ngelapor ke polisi. Nah, dia nggak ngebolehin dan mereka itu ribut dan nggak sengaja minyak-minyak tanah itu tumpah di lantai dan Hyojo terpeleset dan jatuhlah dia, kepalanya kepentok. Karena udah panik banget, babang pengantar makanan dia keluar dari sana dan setelah itu tiba-tiba dia ngeliat loh kok udah kebakaran aja, karena kan sempat tadinya mau ngebakar, dari situlah sumber apinya. Nah, dia kasihan sama Hyojo, akhirnya dia bawa Hyojo ke rumah sakit. Gitu ceritanya. Dan walaupun dia di penjara, dia nggak masalah, dia ngakuin semuanya, cuma dia bingung nanti yang ngerawat neneknya siapa. Atas pengakuannya lah didengar semuanya sama Jungryuk kan. Dan ternyata Hyojo juga tahu semuanya dan masih ingat. Jadi dia itu cuma pura-pura hilang ingatan aja. Dia bilang sama ayahnya dia bakal nggak ngelapor ke polisi karena dia nggak mau ayahnya di penjara gitu kan. Jadi dia bilang ya dia tahu bahwa ayahnya sama si babang pengantar makanan itu kerja sama dan ayahnya yang nyuruh. Jadi dia memaafkan ayahnya dalam situasi ini. Ya, tapi nasi sudah jadi bubur. Jungryuk ngajak ayah Hyojo untuk bertemu dan awalnya diajak untuk latihan boxing bareng. Setelah itulah ayahnya Hyojo langsung ditanyain sama Jungryuk. Dan dari beberapa kalimat yang dikeluarkan sama Jungryuk, ayah Hyojo pasti paham bahwa masuk Jungryuk adalah dia harus menyerahkan diri atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Lalu ditangkaplah dia sama Junghwan dan juga Yubin dan dia mendapatkan hukuman. Cuma nggak tahu, nggak disebutin berapa lamanya gitu kan. Begitu juga dengan ini, dia juga harus mendapatkan hukuman dan neneknya mungkin dirawat sama mereka ataupun dibuat ke panti jompo gitu kan. Tapi ya gimana lagi. Selesai sudah kasusnya, by the way Junghwan akhirnya bisa menepati janji sama anaknya yang ulang tahun dengan memberikan Tyrex kepada anaknya sebagai kado ulang tahun. Aduh. Nah, by the way, Minso kayaknya hubungannya sama ayahnya kurang baik karena dari pesan yang dikirimkan sama adiknya ini, cuma nggak tahu nanti dibahas atau enggak ya. Dan Yubin juga sepertinya belum bisa move on dari sang mantan. Keesokan harinya, ketika Minsu duluan sampai di kantor, dia mau ngelepas foto mereka ya kan. Yubin gak bolehin karena itu adalah foto tim mereka yang pertama difotoin sama Hyojo. Nah, terus dipasangin lagi sama Yubin dan dia tahu kenapa Minsu mau ya nyempot foto itu karena gaya foto Minsu kayak tadi, nyengir gitu dia kan. Ketahuan deh. By the way, seperti biasa Junghwan setelah selesai bekerja dia selalu membantu istrinya. Pokoknya dia peduli banget sama istrinya dan juga sayang banget sama anak-anaknya. Ketika dia lagi ngantar untuk membuang sampah pada malam itu, tiba-tiba dia teringat tentang masa lalunya di mana dulunya dia itu memang seorang atlet menembak gitu guys. Tapi karena sesuatu hal, dia tiba-tiba saja berhenti dari profesinya itu. Nah, hingga keesokan harinya, dia bertugas untuk menangkap penjahat bersama dengan rekan-rekannya. Dan ketika dia mau ngedor penjahat itu, tiba-tiba saja dia belum bisa melakukan hal itu. Dan pada malam harinya, tiba-tiba aja Jungryuk memiliki ide untuk makan malam bersama tim mereka di rumahnya Junghwan. Ya sudah, Yubin juga menyetujui hal itu dan istrinya Junghwan memasak untuk mereka. Dan masakannya cukup enak, bahkan mereka memuji masakan istrinya Junghwan yang katanya enak. Walaupun menurut Yubin ya kayak B aja gitu, karena kan memang mulutnya terlalu jujur gitu. Dan ketika mereka semua lagi seneng-seneng dan anaknya Junghwan yang berempat itu ribut banget, membuat istrinya jadi marah ya layaknya emak-emak lah ya kan. Sehingga ketika itu semua orang di rumah itu jadi kayak takut nih kalau misalkan Junghwan kenapa-kenapa. Setelah itu dimarahin sama istrinya. Gak lama setelah itu mereka langsung pulang. Tapi Jungryuk mengajak Tansik untuk lanjut minum.
아니야 좀 술을 먹는 것 같다. Dan ketika mereka minum, Tansik tuh penasaran banget bagaimana Yubin bisa ketemu sama istrinya. Nah, diceritakanlah sama Jungryuk kronologisnya. Jadi mereka tuh jumpa secara tidak sengaja. By the way, istrinya juga atlet tenis meja, dimana pada waktu itu istrinya nggak sengaja ngelemparin bola hingga masuk ke mulutnya Yubin. Mulai dari sanalah mereka berkenalan hingga akhirnya mereka sering ketemu dan juga menyatakan kata-kata cinta melalui bola tenis milik istrinya. 결혼하자. 결혼? Hingga akhirnya walaupun mereka baru aja dekat, Junghwan memberanikan dirinya untuk mengajak istrinya menikah. Bahkan di hari dia melamar istrinya, dia mengajak istrinya untuk nginap bareng dia dan kebetulan ada motel di depan mereka. Setelah itulah terjadi anak pertama mereka. Terus Tansik nanya, loh terus anak keduanya gimana gitu kan? Diceritakan sama Jungryuk, anak keduanya itu terjadi secara tidak sengaja. Dalam artian anak pertama mereka itu baru kecil, masih nyusuin guys. Kayaknya baru setahunan lebih ataupun belum nyampe setahun. Tiba-tiba istrinya sudah tekdung lagi. Terus anak yang ketiga gimana? Nah, dilanjutkan lagi sama Jungryuk. Nah, menurut Jungryuk, ceritanya Junghwan dia itu kan sudah melakukan yang namanya vasektomi. Vasektomi itu kayak dimandulkan gitu guys. Jadi dia bilang sama istrinya, ya mereka gak akan punya anak lagi. Tapi ternyata setelah melakukan hubungan itu, tiba-tiba aja dong istrinya tekdung lagi, yang ternyata dokternya itu abal-abalan, bukan dari Universitas Seoul tapi Universitas Soun, yang mungkin kayak kurang terkenal gitu dan juga kurang dapat dipercaya kali ya. Tansik makin penasaran, terus anak keempatnya gimana? Kan juga jaraknya deket banget. Pada waktu itu Junghwan bertugas lagi nangkap penjahat, dan ketika penjahat yang terakhir mau dia tangkap, dia lompat dan itunya kena itu gitu kan. Jadi walaupun dia dapat penghargaan dan naik pangkat gara-gara itu, dengan kondisi burungnya seperti ini, ya kan? Dokter yang tidak dapat dipercaya tadi bilang lagi sama Junghwan bahwa kali ini dia benar-benar mandul dan gak akan punya anak lagi. Nah, Junghwan seneng banget dong dan dia berterima kasih atas pendapat dokter. Dikira dokter harusnya kan dia sedih gitu, tapi ini dia bahagia, bahkan diselamatin sama dokter-dokter lain. Tapi ternyata ketika dia melakukan hubungan itu sama istrinya, tetap aja masih menghasilkan. Jadi menurut mereka kan semua itu nggak ada yang 100%, dia berada di 0,3% ya. Jadi bahkan beginilah mereka membuat sistem sperma itu, bagaimana perjuangannya untuk mencapai sel telur, digambarkan dengan cara yang seperti ini. Agak lain sih tapi ya bolehlah. Yang awalnya Tansik sama Jungryuk ada yang cerita. Nah, ternyata pelanggan-pelanggan di sana tertarik dengan ceritanya Jungryuk tentang Junghwan. Jadi itu mereka juga mendapatkan inspirasi bahwa mereka bakal seperti sperma, tidak akan pernah menyerah untuk mencapai cita-cita mereka. Ilmu dari sperma. Wow, debak banget ya, super sekali. 올림픽 정신 그 자체였어. Keesokan harinya, waktu mereka untuk bersantai habis. Karena ketika anak TK ini lagi diantar pulang sama gurunya, ya kan, ada seorang anak yang bernama Yuna tiba-tiba aja menghilang. Ibunya bingung kemana Yuna. Itu hari Kamis yang biasanya omnya dia yang jemput ataupun paman yang jemput. Tapi pada hari itu tiba-tiba aja orang tuanya dibuat panik karena Yuna nggak sampai balik ke rumahnya. Karena pada hari itu ketika diantar sama gurunya, Yuna dijemput sama seseorang yang mencurigakan. Dan menurut tetangga mereka yang melihat bahwa Yuna itu memang dibawa sama orang lain, dan dia pikir itu adalah pamannya Yuna gitu kan, ternyata tidak. Nah, setelah itu mereka mencoba menginvestigasi siapa sih sebenarnya orang yang sudah ngebawa Yuna. Setelah itu Yubin bertanya sama gurunya Yuna, dia yakin banget bahwa yang dia lihat itu adalah pamannya Yuna, walaupun dia nggak yakin 100% gitu kan. Terus Minsu dan juga Tansik pergi mencari lokasi yang mungkin mereka bisa menemukan CCTV ataupun kamera dashboard. Dan akhirnya mereka menemukan satu mobil yang menghadap ke arah kejadian. Dan untung aja mobil itu kameranya masih nyala. Mereka balik lagi ke kantor dan melaporkan apa yang mereka temukan. Dan mereka lihatlah rekaman itu dan memang terekam orang yang ngebawa Yuna pergi di hari itu. Cuma karena pakaiannya serba tertutup gitu, jadi nggak terlalu kelihatan itu siapa. Bahkan mereka juga agak ragu itu laki-laki atau perempuan. Dan menurut Yubin bahwa orang itu udah menargetkan Yuna dari lama dan dia memperhatikan segala letak CCTV biar dia nggak ketahuan sampai kayak sekarang gitu loh.
Setelah itu mereka pergi menemui orang tua Yuna lagi dan menanyakan apakah mereka bisa mengenalin orang yang ada di rekaman itu. Orang tua Yuna bilang bahwa mereka nggak tahu dan mereka juga nggak kenal dan mereka bisa memastikan bahwa itu bukan pamannya Yuna. Nah, jadi makin bingung dong mereka, kira-kira siapakah yang ngebawa Yuna gitu kan. Setelah itu ayah Yuna cerita sama mereka bahwa mungkin dia kan buat saluran YouTube nih. Jadi dia kayak buat konten prank gitu dan dia menganggap dan asumsi bahwa kayaknya orang-orang yang sakit hati dengan kontennya dia yang mungkin menculik anaknya. Keesokan harinya dikumpulkanlah orang-orang yang pernah terlibat dalam konten YouTube ayahnya Yuna dan itu banyak banget orang-orangnya dan mereka semua datang ke kantor polisi. Walaupun ya nggak ada hasilnya gitu. 협박이 아니라 우리도 당한 게 있으니까. 귀엽다 근데. Dan tanpa mereka sadarin ternyata ada satu yang menyusup ke sana yang merupakan seorang reporter dan dia nanyain apa yang terjadi di sana. Kemudian timnya Yubin langsung berkumpul lagi untuk melihat kira-kira siapa dari semua orang itu yang dipilih. Nah ternyata ada satu orang yang memiliki catatan kriminal dan mereka bakal menanyain orang itu selanjutnya. Terus Tansik mengabarkan bahwa di rumah Yuna ada kiriman kue dari seseorang yang tidak dikenal dan juga ada pesannya di sana untuk orang tuanya Yuna. Dan itu dititipkan sama si Mbak Bule ini. Mereka pikir dia itu nggak bisa bahasa Korea dan mereka saling sikut-sikutan siapa yang ngomong. Ya sudah, Yubin kan bisa bahasa Inggris, tapi ternyata si Mbak Bulenya nggak bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Rusia doang. Dan dia untung aja lancar bahasa Korea. Terus dia menjelaskan bahwa orang itu meminta dia untuk membawakan kue kepada orang tuanya Yuna, cuma dia nggak tahu siapa dan dia menggambarkannya seperti ini. Ya agak kurang jelas sih, cuma mereka harus tetap berusaha menggunakan sketsa dari Mbak Bule. By the way, orang yang mereka curigakan yang memiliki catatan kriminal mereka datangkan lagi dan ditanyain lagi tuh apakah betul dia menculik Yuna ataupun tidak. Tapi dia bilang bersikeras bahwa dia bukan menculik Yuna dan Yubin menemukan bahwa orang yang menculik Yuna itu kayaknya buta warna. Ya sudah dia tes lah orang tadi dan ternyata dia tidak buta warna dan dia bisa ngebaca itu. Ya sudah, dia langsung bilang sama Jungryuk bahwa bukan dia pelakunya dan akhirnya dia diminta untuk dibebaskan. Hingga akhirnya mereka pasrah bahwa aduh siapa lagi nih tersangkanya karena sampai sekarang mereka masih bingung gitu kan. Dan Yubin bilang kayaknya tersangkanya bisa jadi perempuan dari sketsa yang diberikan sama Mbak Bule. Mungkin aja itu perempuan bukan laki-laki. Terus gimana sih sekarang keadaan dari Yuna? Nah Yuna itu untung aja hingga sekarang masih baik-baik aja. Terus orang tuanya Yuna itu kayaknya masih khawatir banget dengan keadaan anak mereka. Dan ayah Yuna sempat membentak ibu Yuna dan dia meminta maaf setelahnya. Nah setelah itu mereka mendapatkan kabar dari si reporter yang tadi nyusup ke kantornya Yubin. Dia bilang dia bakal ngebantu mereka dengan menerbitkan berita. Dan bener aja dong keesokan paginya berita itu diterbitkan dan dikira Jungryuk yang bocor. Padahal kan bukan dia, tapi si reporter yang nyusup ke kantor mereka. Dan kayaknya menurut Yubin karena udah tersebar, tim investigasi pusat bakal datang ke sana dan mengambil alih kasus mereka. Dan bener aja dong, tebakan dari Yubin keesokan harinya tim investigasi pusat datang ke sana untuk menyita barang-barang bukti. Jungryuk sempat emosi banget tapi disuruh sabar sama Yubin. Ya sudah akhirnya mereka terpaksa menyerahkan bukti-bukti yang sudah mereka temukan. Yubin juga sebenarnya nggak rela tapi ya kayak mana lagi ya kan. Hingga pada sampai malam hari dia masih berusaha nyelidik itu karena dia nggak 100% mau nyerahkan kasus itu sama investigasi pusat. Nah keesokan harinya ketika Minsu sama adiknya lagi berdebat karena adiknya itu beli baju baru aja padahal baju itu masih banyak stoknya di lemari ya kan. Tiba-tiba Minsu diajak sama Yubin untuk pergi ke sebuah acara. Nah karena adiknya baru beli baju baru, dia meminjam bajunya itu karena memang disuruh dandan sama Yubin. Awalnya adiknya nggak mau kasih tapi karena dia tantrum kayak gini, terpaksa lah dikasihnya. Dikirain sama Minsu bahwa Yubin ngajak dia ke sana ke hotel bahwa mereka bakal ngapa-ngapain ya kan. Dan itu membuat Minsu marah dan meninju Yubin. Tapi setelah itu Minsu minta maaf karena memang Yubin juga salah karena nggak ngejelaskan mereka itu ngapain ke sana. Mereka itu pergi ke tempat reunian sekolah ayahnya Yuna gitu.
Karena mereka nggak punya undangan, sempat mereka itu nggak bisa masuk. Tapi Minsu memiliki kemampuan dengan memanfaatkan pura-pura ketabrak sama orang dan dia mengambil tiket 2. Hingga akhirnya mereka bisa masuk dan berkumpul dengan orang-orang di sana. Berharap Yubin bisa menemukan fakta-fakta yang dia cari gitu kan. Dan orang-orang di sana itu sebenarnya penasaran kok, ini mereka kayak nggak kenal nih. Dan untung aja ada seorang perempuan yang tiba-tiba bilang Minsu adalah temannya dia yang bernama Jiyoung. Ya udah diiyakanlah sama mereka ya kan. Dan mereka langsung akrab dan menyuruh Minsu untuk ikut kontes menari. Jadi biar kagak curiga, Yubin bilang sama Minsu, udah nggak apa-apa biar nggak curiga gitu kan. Terpaksalah Minsu ikut. Walaupun tariannya sangat-sangat bagus ya, kata Yubin. Ya bagus banget kakunya gitu. Tapi karena itu Yubin memiliki kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman ayahnya Yuna tentang masa lalu mereka. Ternyata ayah Yuna itu memiliki seorang teman dekat yang bernama Changsu. Cuma dulunya mereka jadi nggak dekat lagi hingga akhirnya Changsu itu dibali sama mereka dan juga menyebabkan Changsu keluar dari sekolah itu. Bahkan ketika Changsu keluar, mereka tetap aja gangguin Changsu pada malam itu, di mana Changsu akhirnya ketabrak sama mobil dan mereka akhirnya berhenti mengganggu Changsu karena Changsu setelah itu dirawat dan akhirnya meninggoy. Jadi mungkin orang yang berhubungan dengan Changsu atau keluarganya yang mengincar keluarganya Yuna. Teruskan Junghwan sama anak-anaknya seperti biasa bermain. By the way, Mimi minta maaf karena kemarin sempat salah sangka mungkin anak-anaknya itu dari anak angkat gitu kan, tapi ternyata tidak, semuanya anak kandung guys. Dan ketika anak-anak mereka ada pergi semua ke kamar, istrinya tiba-tiba nyeletuk sama Junghwan karena jabatan Junghwan sampai sekarang tuh kan gak naik-naik. Sedangkan teman-temannya itu membanggakan suami-suami mereka memiliki jabatan yang tinggi. Junghwan bilang ya dia gak mau cari muka dan juga dia bakal tetap bekerja keras sampai nanti kalau misalkan naik jabatan ya rezeki gitu. Tapi istrinya gak terima. Hingga akhirnya mereka ribut dan istrinya bilang sama Junghwan bahwa udah deketin aja tuh orang pusat gitu kan, mungkin lo bisa dapat kerjaan dari mereka gitu. Keesokan harinya ayah Yuna dikabarkan sama teman-temannya bahwa ada orang yang bertanya tentang Changsu. Dan dia teringat bahwa dulu memang dia sering banget ngegangguin Changsu hingga Changsu keluar dari sekolah mereka. Dan juga dia sebenarnya ada penyesalan gitu. Tapi penyesalannya itu kayak sangat-sangat terlambat banget. Karena nasi udah jadi bubur, dia menyesal, dia juga nggak tahu Changsu di mana sekarang. Bahkan dia nggak tahu kalau Changsu itu udah meninggoy gitu. Dan ketika dia balik ke rumahnya, tiba-tiba dia menemukan paket dengan boneka Yuna yang ada noda berwarna merah seperti itu. Dia khawatir banget kalau anaknya itu udah kenapa-kenapa. Tapi lagi dan lagi hingga saat ini Yuna alhamdulillah masih baik-baik aja. Terus Junghwan karena kepikiran sama perkataan istrinya, akhirnya dia mendekatin tim investigasi pusat pimpinannya ini ya kan. Jadi membelikan sup pengar yang ada jualannya dekat kantor mereka ya untuk nyokok-nyokok gitulah ya kan. Dan dia juga memperkenalkan diri dan bilang bakal membantu mereka dalam investigasi ini. Ya sudah, si ketua timnya bilang oke nggak apa-apa, dan dia balik lagi ke timnya dan juga mendengarkan informasi-informasi terbaru apa yang ditemukan sama rekan-rekannya. Padahal Yubin berpesan sama mereka untuk memberitahukan kepadanya informasi yang mereka temukan, tapi tidak dengan Junghwan. Dia mulai berusaha untuk berkhianat kepada teman-temannya hanya demi sebuah jabatan gitu kan. Iya sudah, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan informasi kepada ini, tapi dia masih tunda dan akhirnya dia memprint semua data-data yang sudah mereka temukan dan bakal dia kasih sama tim investigasi pusat. Tapi ketika di perjalanan memberikan file itu, tiba-tiba saja dia bertemu dengan Donggu. Kalian ingatkan Donggu, anak kecil yang sering banget jumpa sama Junghwan. Nah, jadi Junghwan mengibaratkan sesuatu tuh, kok misalkan dia pengen dapat penghargaan dari gurunya tapi harus mengkhianati teman-temannya, gimana menurut Donggu? Donggu bilang dia paham maksud Junghwan nih, tapi dia melarang Junghwan melakukan hal itu. Nggak boleh mengkhianati teman hanya demi mendapat pujian. Apalagi Donggu sudah menjadikan dia sebagai figur yang dia kagumin dan dia nggak mau kalau misalkan Junghwan mengecewakan dirinya. Kemudian Jang Tansik mendapatkan informasi bahwa kayaknya bukan si Changsu pelakunya karena dia meninggoy.
dan dia punya kakak dan mungkin kakaknya lah pelakunya. Lalu mereka pergilah ke resto di tempat kakaknya si Jang-soo itu bekerja, ya kan. Dan mereka tanya, dan menurut pemiliknya kakaknya itu kayak baik banget dan juga berjuang untuk keluarganya. Terus Jung-ryuk salpok karena kan di sana ada CCTV. Jadi dia minta sama pemilik restonya untuk melihat CCTV itu. Awalnya pemilik restonya nggak mau, tapi dengan pesonanya Jung-ryuk akhirnya dia mau memberikan CCTV itu. Karena keesokan harinya dia benar datang ke kantor mereka dan memberikan CCTV itu sambil kencan sama Jung-ryuk. Emang ngeri kali pesona Jung-ryuk nih ya, dari kemarin loh. Dan ketika mereka cek CCTV-nya, mereka melihat bahwa kayaknya bukan dia deh, berbeda gitu. Tapi berbeda dengan Yubin. Pendapat dia bilang bahwa itu adalah orang yang sama. Walaupun mukanya kagak kelihatan, tapi cara jalannya itu sama. Dia ceklah ke temannya dan benar 60% kemungkinan itu adalah orang yang sama. Lebih dari 50% berarti ya meyakinkan dong. Setelah itu dia mendapatkan telepon dari tim investigasi pusat untuk mengirimkan timnya dia meminta bantuan agar mereka membantu tim investigasi pusat menangkap pelakunya. Kan menurut mereka udah menemukan di mana lokasinya, ya kan. Dengan semangat dan pedenya nih mereka yakin bahwa di rumah itu adalah pelakunya. Tapi ketika mereka masuk ternyata mereka salah orang dan mereka tidak menemukan Yuna di sana. Malu kali. Nah, tapi timnya Yubin itu menemukan tempat yang tepat di mana Jung-hwan pada waktu itu di lokasi yang sama sebenarnya tapi rumah yang berbeda. Dia masuk dan menemuin si Eda ini. Ya sudah, dia masuk ke dalam pura-pura mau semprot desinfektan. Awalnya ditolak tapi Jung-hwan maksa, ya kan. Dia masuk ke dalam, ya sudah, dia curiga kalau misalkan di sana ada bekas makanan anak-anak dan juga ada mainan anak-anak. Dan juga si Eda itu curiga sama Jung-hwan. Dia tahu Jung-hwan itu adalah polisi karena dia lihat di belakangnya Jung-hwan itu ada borgol. Oleh karena itu Jung-hwan jadi kena pukul lah sama si Eda. 불리한 실수가 Karena Jung-hwan gak bisa dihubungin, Jung-ryuk jadi khawatir banget. Dia bilang sama Yubin dia bakal mencari keberadaan Jung-hwan. Dan untung aja dia menemukan Jung-hwan dan mereka langsung mengejar kakak dari Jang-soo yang sudah membawa Yuna. Nah, dicoba dihentikan sama Jung-ryuk tapi dia gak mau. Dia berusaha untuk tetap kabur. Tapi dengan kekuatannya Jung-ryuk dia mengangkat mobil itu di bagian depan hingga akhirnya copot lah itu body-bodinya. Namun si Eda masih sempat kabur, lalu Jung-hwan disinilah dia akhirnya bisa menggunakan tembakannya lagi dan kali ini benar-benar tidak meleset karena ban mobil si Eda akhirnya kempes. Jadinya mobil itu terhenti dan mereka akhirnya bisa menangkap si Eda dan juga menyelamatkan Yuna dari sana. Setelah itu si Eda langsung dibawalah ke kantor mereka untuk diinterogasi. Jadi dia menjelaskan sama Yubin kenapa dia melakukan hal itu. Karena di hari itu ketika di restoran dia bertemu dan melihat orang yang sudah membuat adiknya menjadi meninggoy, bahkan orang tuanya juga meninggoy gara-gara ya adiknya seperti itu. Dia nggak suka orang yang membuli adiknya hidup bahagia, memiliki istri, memiliki anak, pekerjaan yang bagus dan happy-happy aja. Dia nggak terima akan hal itu. Jadi dia pengen melihat bahwa orang yang membuat adiknya menjadi seperti itu kehilangan keluarganya juga. Jadi makanya dia bertekad melihat dan juga membaca situasi agar bisa menciluk Yuna dan juga memisahkan dari keluarganya. Tapi ketika dia sudah menciluk Yuna ya kan dengan menyamar seperti ini, ternyata niatnya itu berubah. Yuna itu anaknya anak yang baik banget dan dia juga sadar bahwa Yuna itu bukan anak yang bersalah dan dia juga nggak tahu apa-apa kan tentang masa lalu itu dan bahkan dia juga nggak minta dilahirkan dari orang tua yang seperti itu. Jadinya dia nggak jadi melakukan itu kepada Yuna. Dan gak lama setelah itu orang tua Yuna akhirnya datang menjemput. Mereka senang banget bahwa anak mereka itu baik-baik aja. Orang tuanya langsung meluk Yuna dan setelah itu disinilah ayahnya Yuna akhirnya bertemu lagi dengan kakak dari mantan sahabatnya, mantan temannya. Dan akhirnya dia bilang dia pengen berbicara berdua dulu sebelum si Eda dibawa ke kantor polisi untuk dipenjara. Nah, dia meminta maaf atas apa yang dilakukan dan memang sangat terlambat banget dan juga sebenarnya nggak perlu lagi. Tapi dia tetap meminta maaf sama si Eda. Ya, terkesan sia-sia dan juga nggak ada gunanya. Tapi itu adalah jalan yang diambil sama ayah Yuna untuk menebus kesalahannya. Walaupun kesalahannya itu
yang nggak akan pernah tertebus karena sudah membuat temannya kehilangan nyawanya. By the way, akhirnya anak-anak Junghwan dan juga istrinya memberikan dukungan lagi sama dia. Dan dia akhirnya tersadar bahwa apa yang sempat mau dia lakukan itu adalah tindakan yang salah. Dan keesokan harinya, tim mereka itu dipuji sama tim investigasi pusat dan mereka mengakui kesalahan mereka. Dan Yubin juga memuji timnya termasuk Junghwan. Tapi Junghwan masih berusaha untuk masuk ke tim investigasi pusat dan dia juga nyogok lagi nih ya kan. Tapi ternyata ketua timnya kayak malas banget. Walaupun dia nerima pemberiannya si Junghwan, tapi dia nggak mau masukin Junghwan ke tim dia. Ya sudahlah, Junghwan memang kok itu didaktirkan sama Yubin dan juga teman-temanmu yang lain ya kan. By the way, pada pagi hari itu ada beberapa anak sekolahan yang datang ke kantor mereka untuk melakukan studi tour. Dan salah satu siswanya adalah orang yang dikenal baik oleh Jang Tansik, di mana Tansik itu sama ayahnya cukup akrab. Nah, dia juga memberikan hadiah kepada Tansik yang dititipkan ayahnya kepadanya, yaitu berupa kaos kaki yang bertuliskan nice. Dari sini kita juga diberitahukan bahwa Tansik memiliki kemampuan dengan indera penciumannya yang cukup tajam. Dia bahkan tahu bahwa siswa tersebut baru aja makan mie instan. Nah, karena penasaran, Yubin yang kebetulan ada di sana nanya sama Tansik. Ya udah, dia uji sekalian kemampuan Tansik apakah Tansik tahu dia makan apa ataupun tidak sebelumnya. Tansik langsung menggunakan kemampuan indera perabanya dengan semaksimal mungkin dan dia tahu bahwa Yubin itu ternyata memang belum makan. Yubin bilang bahwa dia salut banget dengan Tansik karena Tansik itu memang memiliki indera penciuman yang cukup tajam sama seperti dengan Guguk. Karena udah dipuji sama Yubin, Tansik memberikan hadiah yang diberikan kepadanya tadi untuk Yubin. Yubin pun senang dong karena dia kira itu kaos kaki yang lagi modern pada zaman sekarang. Pagi itu memang hari yang bahagia banget, tapi tiba-tiba di malam hari pada hari itu ada orang yang ditemukan tidak bernyawa. Keesokan paginya mereka langsung ngecek ke sana yang ternyata itu adalah orang yang dikenal sama Yubin, yaitu ayah dari anak yang memberikan dia kaos kaki kemarin. Yubin meminta tolong kepada Minsu untuk ngecek CCTV di daerah itu, mungkin mereka bisa menemukan dari CCTV kalau misalkan ada. Dan menurut ibu dokter forensik bahwa kayaknya orang itu tuh dipukul berkali-kali menggunakan benda yang agak tumpul. Karena bagian wajahnya dan juga tubuhnya ada yang cukup rusak keadaannya. Nah, lalu seperti biasa Yubin mencoba untuk masuk ke dalam cerita yang udah dia pikirkan sendiri. Dan dia akhirnya menemukan bahwa memang betul yang dikatakan sama si ibu dokter, bahwa kemungkinan orang tersebut dipukul menggunakan benda tumpul. Dan dia menemukan benda itu adalah batu bata. Dan akhirnya mereka juga menemukan bata yang digunakan sama pelakunya untuk menghabisi nyawa bapak tadi. Beberapa dari mereka menyimpulkan bahwa mungkin bapak itu dirampok, tapi menurut Yubin gak mungkin. Karena gak ada satupun barangnya yang hilang. Kemudian Tansik mengatakan bahwa untuk kasus ini dia bakal mencoba untuk mengerahkan sekuat tenaganya dan bakal menangkap killernya sendiri. Lalu Yubin memerintahkan mereka untuk mencari terlebih dahulu orang-orang terdekat dari korban. 동네 사람들이랑 싸움도 많았겠네요. 그치. Minsu menanyain ibu-ibu kece-kece kalau kalian masih ingat mereka ya kan. Dan menurut ibu ini bahwa mereka itu memang kenal dengan korban dan korban juga cukup sering bermasalah dengan orang lain. Tapi kalau misalkan sama mereka itu enggak. Nah, pernyataan itu membuat Minsu jadi agak kebingungan, ditambah lagi dia malah kebelet bisa-bisanya ya kan. Dan ketika dia mau minjam toilet sama si ibu kece-kece, toilet mereka lagi rusak. 많이 급했나 봐. 그치. Sementara itu Jungkook pergi ke kantor polisi untuk meminta beberapa data yang sudah dikumpulkan sama kantor polisi terkait dengan korban. Nah, dia mengumpulkannya dan juga mengambil beberapa foto dari dokumen-dokumen itu. Terus Jang Tansik pergi ngelayat ke tempat anak dari orang yang dia kenal, si bapak korbannya, dan dia menanyakan apakah ayahnya itu memang ada bermasalah sama orang lain ataupun ada orang yang gak suka. Nah, anaknya bercerita bahwa list dari orang-orang itu ternyata banyak banget yang bermasalah sama ayahnya. Dan pernyataan-pernyataan tersebut
dibenarkan sama ibu-ibu di salon yang ditanyain sama Jung Hwan. Cuma menurut mereka, walaupun dia sering bermasalah sama orang lain, tapi mereka menyukain kaos kaki buatan dari korban. Jadi ya mereka cuma ribut-ribut biasa aja, nggak sampai yang parah-parah banget. Sementara itu Yubin dia mencoba untuk memikirkan lagi ya kan, tapi coklatnya habis, jadi dia kagak bisa berpikir dengan jernih. Ketika dia mau order coklatnya, rekan-rekannya lagi berdebat sehingga Tansik nggak sengaja menumpahkan air dan membuat listrik mereka padam. 제가 고민이 좀 있지 말입니다. Dan ketika Yubin mau pulang, tiba-tiba aja dia melihat Tansik lagi murung banget. Dia menghampiri Tansik. Niatnya Tansik itu pengen cerita sama Yubin bahwa dia itu ngerasa kalau dia itu nggak cocok jadi detektif. Tapi ketika dia lagi cerita, Yubin malah asik sama HP-nya karena kebetulan ada orang yang nelpon dia. Nah terus jawaban Yubin kan nggak nyambung gitu loh. Akhirnya Tansik mengkonfirmasi lagi, tapi untung aja Yubin sempat memang mendengarkan perkataan Tansik dan dia bilang bahwa dia sudah menganggap mereka itu sebagai tim dan mereka juga memiliki kemampuan masing-masing. Dan Yubin pun memberikan motivasi sama Tansik. Dan ketika dia sampai ke rumah, dia senang banget karena paketnya datang. Tapi ternyata coklat itu nggak sesuai dengan yang dia pesan. Ternyata yang datang malah rasa mint. Ini kayaknya akibat dari Tansik tuh membuat lampu mati di kantor mereka sehingga dia salah pesan. Dan ketika dia coba ternyata nggak enak sama sekali, dia muntahin. Dan dia coba order lagi, ternyata di semua platform itu habis. Makanya keesokan paginya dia akhirnya nggak fokus kerja, dia datang terlambat, dan juga ketika anggota yang melapor sama dia, respon dia itu nggak seperti biasanya, sehingga membuat Jung Ryuk, Jung Hwan, Min Soo dan juga Tansik menjadi bertanya-tanya apa yang terjadi sama kapten mereka. 아니 뭐 이런 것까지 제가 일일이 다 확인을 해야 되는 거예요? 좀 하나도 안 변했네. 교수님 Ketika mereka lagi ke kantor polisi, pas mau pulang, bertemulah mereka dengan seorang perempuan yang ternyata kenal dengan Jung Ryuk. Memang pesona Jung Ryuk ini luar biasa sekali ya kan. Nah Jung Ryuk kenal dengan perempuan itu karena dia ternyata adalah seorang penipu gitu. Ya sudah, dia juga berulah lagi makanya ditangkap pada hari itu. Dan dia salfok sama jam tangannya Tansik. Menurut si Mbak bahwa jam tangan itu adalah jam tangan mahal banget seharga 50 juta won. Kagetlah Jung Ryuk sama Jung Hwan dan mereka nggak percaya, bahkan bilang bahwa jamnya Tansik itu adalah jam tangan palsu. Dan Jung Hwan bertanya itu tuh dari mana didapetin sama Tansik. Dia bilang neneknya yang kasih. Tetap aja Jung Hwan nggak percaya dan menganggap bahwa jam itu tetap jam palsu karena nggak mungkin Tansik punya jam asli. 학생들은 딱히 문제가 없어 보이는데요. 그렇죠? Setelah itu mereka kembali berkumpul untuk membicarakan bukti-bukti yang sudah mereka temukan. Dalam hal ini Tansik mencoba untuk memberikan pencerahan kepada mereka termasuk kepada kapten bahwa korban adalah orang yang baik banget. Tapi lagi dan lagi responnya Yubin itu tidak sama seperti biasanya. Komennya agak nyelekit dan membuat mereka itu kayak terheran-heran lagi sebenarnya apa yang terjadi sama kapten mereka. Ditambah lagi tiba-tiba aja Yubin pergi. Namun Tansik gak nyerah di situ aja. Nah malam harinya kan dia lembur bersama dengan Min Soo. Terus anak dari korban mengirimkan kepada dia foto selfie ayahnya sebelum ayahnya meninggoy di hari kejadian. Dia tunjukin lah sama Min Soo, cuma Min Soo juga gak paham maksud dari foto itu. Akhirnya Tansik mencoba mencari di mana lokasi dari korban berfoto. Nah dia carilah sampai larut malam banget dan akhirnya dia menemukan lokasinya. Jadi memang dulunya korban itu cukup akrab dengan Tansik. Dia sering banget mendatangi Tansik dan juga memberikan Tansik itu hadiah. Apalagi setiap mereka bertemu, Tansik selalu bisa menebak apa yang barusan dimakan sama korban. Karena memang indera penciumannya sebagus itu. Nah akhirnya keesokan harinya dia menjabarkan bahwa dia udah tahu di mana lokasi dari foto terakhir korban di mana dia selfie. Dia tahu di mana lokasinya dan di lokasi itu ternyata ada sebuah bar. Tapi lagi dan lagi Yubin tuh bertingkah aneh dan membuat mereka semakin heran sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kapten mereka ini. Cuma Yubin tetap belum mau cerita sama mereka. Ternyata Yubin itu ngebeli berbagai jenis merek coklat tapi belum ada yang cocok di lidahnya dia. Tapi dia harus tetap fokus kerja. Akhirnya mereka berkumpul lagi dan melihat CCTV yang sudah ditemukan sama timnya. Nah ternyata di CCTV itu kan perempuan ini dia adalah orang yang ternyata diserang sama orang lain yang kebetulan ada terekam di CCTV itu yang dibela sama
korban, dan dia menceritakan detailnya bahwa memang dia itu benar diikutin sama orang yang tidak dia kenal ketika selesai pesta dari temennya, dan untung aja korban membela dia dan dia nggak ngelapor ke kantor polisi karena dia pikir itu pertengkarannya udah sampai situ aja. Namun faktanya tidak berkata demikian. Nah, setelah selesai dia diinterogasi, tiba-tiba dia membahas sebuah hal yang sebenarnya nggak berkaitan dengan penyelidikan. Dia bilang sama Jung-hwan bahwa Tan-sik itu adalah cucu dari seorang pemilik restoran yang terkenal banget di kota mereka. Disinilah Jung-hwan jadi berpikir bahwa apa betul jam tangannya Tan-sik itu asli. Tapi tetap nggak percaya karena dia nggak mau dan nggak mau menerima fakta bahwa Tan-sik adalah orang yang merupakan keturunan keluarga kaya raya. Dia ceklah restoran itu kan, dan bener aja dong, itu tuh restoran yang mewah banget dan cucunya memiliki indera penciuman yang sangat baik. Nah, itu bener aja dong, Tan-sik. Ditambah lagi biasanya penerus dari keluarga itu bakal diberi nama tengah Tan. Bener dong, Jang Tan-sik. Wow, kalau benar gitu berarti Tan-sik memang ya gabut doang jadi polisi, iya nggak sih? Keesokan harinya mereka berkumpul lagi untuk melihat CCTV lebih dalam karena mereka sudah mempertajam hasil dari gambar tersebut. Nah, dari sana akhirnya Yubin menemukan bahwa orang yang udah nyerang korban bernama Jung Hyun. Kebetulan sesuai dengan pernyataan Tan-sik bahwa di dekat lokasi itu ada sebuah bar. Ya sudah, Jung Ryuk dan juga Jung Hwan pergi ke bar tersebut tapi tidak diizinkan untuk masuk karena mereka itu juga tidak memiliki surat perintah, sehingga Jung Ryuk itu berusaha untuk maksa masuk dan dia pikir cuma 2 orang gampang nih ngelawannya. Tapi ternyata datanglah segerombolan banyak dan akhirnya dia bilang sama Jung Hwan, kayaknya emang gak bisa nih, kita harus mendapatkan surat perintah sesegera mungkin agar mereka bisa melakukan penggeledahan. Tapi ternyata surat perintahnya itu ditolak, jadi mereka itu nggak bisa. Tapi Tan-sik bilang bahwa dia punya teman kenalan, jadi dia bisa masuk ke sana. Emang kayaknya dia orang kaya ya kan? Dan bener aja dong, malamnya mereka ke sana, dia, Jung Hwan sama Min-soo. Akhirnya dia memiliki tiket VVIP dan dia bisa masuk ke dalam, kecuali Jung Hwan yang kagak diizinkan masuk gitu loh. Padahal udah dandan ya kan, tapi yang diizinkan cuma Min-soo sama Tan-sik aja karena mereka punya tiket VIP. Oke, akhirnya Min-soo dan juga Tan-sik berhasil masuk ke ruangan CCTV. Nah, mereka mau ngambil file-file di sana, tapi berkali-kali bolak-balik keamanan di sana itu datang ke ruangan itu. Dan untung aja Tan-sik itu kagak ketahuan karena dia tempat sembunyi itu agak di luar nalar gitu ya kan. Pokoknya ada beberapa kali itu petugas keamanannya bolak-balik. Tapi untung aja usaha mereka itu nggak sia-sia. Hingga akhirnya mereka berhasil mengambil salinan CCTV. Setelah mereka cek, ternyata Nam Jung Hyun yang mereka duga sebagai pelakunya memang ada di dalam klub tersebut. Nah, terus Min-soo juga melihat bahwa kayaknya ada pecandu Berkeley di sana. Dan menurut mereka bakal bisa mengeluarkan surat penangkapan dengan menggunakan si pecandu itu. Ya sudah, mereka coba ajukan lagi ke kantor pusat dan akhirnya disetujui. Malam harinya mereka ke sana lagi dengan membawa surat perintah. Nah, karena udah ada suratnya, jadinya orang-orang klub itu nggak bisa menghalangi mereka lagi. Ya sudah, mereka masuk ke dalam dan melakukan investigasi mereka. 여기 오면 좋은 노래 있다 그러던데. Min-soo memanfaatkan kecantikannya dan juga kecerdasannya untuk ngelabuin orang ini karena dia tahu di mana si pecandu Berkeley itu. Dan akhirnya dia menemukan lokasinya dan menangkap orang ini juga. Awalnya dikira sama dia bahwa Min-soo itu suka sama dia dan bakal bersenang-senang sama dia, tapi ternyata dia malah diborgol. Setelah itu Min-soo mengabari kepada Jung Ryuk dan juga Jung Hwan, mereka langsung masuk ke dalam dan orang-orang di sana lagi berpesta. Dan Jung Ryuk langsung menangkap mereka, walaupun ya tetap ada beberapa insiden jadi perkelahian ya. Pokoknya bentar aja bagi Jung Ryuk untuk mengalahkan mereka. Ya sudah, setelah itu dibawalah si pecandu itu ke kantor untuk diinterogasi.
Menurut dia, Jung Hyun itu adalah orang yang kasar banget dan juga jahat. Dan kalau misalkan ini dia ketahuan ngelaporkan Jung Hyun dan juga berbicara seperti ini kepada polisi, maka bisa jadi dia bakal diincar sama Jung Hyun dan juga bakal di-kill. Nah, dan akhirnya terpaksa dia memberikan alamat dari Jung Hyun hingga akhirnya Jung Ryuk dan juga Jung Hwan pergi ke sana keesokan paginya. Tapi Jung Hyun tahu dia mau ditangkap, dia langsung kabur dan mereka jadi kejar-kejaran. Sebenarnya mereka tuh hampir nangkep, tapi ada aja ibu-ibu di sana yang menghalangi jalannya Jung Ryuk dan juga Jung Hwan. Walaupun seperti itu tetap ketangkap Jung Hyun ini sama Yubin, karena Yubin udah siap sedia di ujung hingga akhirnya dia berhasil menangkap Jung Hyun. Tapi ketika dia diinterogasi benar-benar kayak songong banget dan dia malah nggak terima dan juga mengaku kalau misalkan dialah yang ngekill korban. Terus tiba-tiba Yubin meminta mereka untuk beristirahat sejenak karena dia juga belum bisa berpikir karena dia tidak ada coklatnya. Stok coklatnya itu sudah menipis dan ketika dia lagi keluar dia melihat bahwa ternyata Donggu memiliki coklat yang dipengen sama Yubin. Terus dia bilang sama Donggu untuk udah nih aku bayar aja coklatnya, tapi Donggu nggak mau. Nah akhirnya Minsu yang ada di sana tahu permasalahan Yubin itu kenapa dia juga selama ini beberapa hari itu kayak murung banget dan juga nggak fokus. Akhirnya Minsu memanfaatkan keahliannya dia untuk mengambil coklat itu dari Donggu secara diam-diam dan juga bilang sama Donggu bahwa dia pinjam coklatnya dulu karena mereka perlu untuk membuat Yubin ini kembali seperti semula. Diletakkanlah sama Minsu di mejanya Yubin, dia seneng banget dan dia langsung makan coklatnya hingga akhirnya otaknya langsung jereng lagi dan dia akhirnya bisa berusaha lagi untuk memecahkan kasus ini. Dan seperti biasa tingkah lucunya udah balik lagi walaupun rekan-rekannya kayak baguslah dia balik lagi ya kan. Yubin karena udah fokus dia mencoba melihat CCTV lagi hingga akhirnya dia menemukan sesuatu. Lalu mereka balik lagi menginterogasi Jung Hyun tapi tetap aja tingkahnya sangat-sangat membuat mereka jengkel. Dan hampir aja Jung Ryuk itu berantem sama Jung Hyun tapi dilerai sama rekan-rekannya dan tiba-tiba Tansik juga emosi dan hampir aja mukul Jung Hyun. Nah disinilah Yubin memiliki ide, dia bilang guncang-guncang aja keras 2 kali si Jung Hyun. Lalu dia membungkus tangannya Tansik dan menyuruh mereka segera pergi ke tim forensik. Ya sudah mereka menuruti permintaan Yubin, lalu Jung Ryuk dan juga Tansik langsung pergi bergerak ke kantor forensik. Nah ketika dalam perjalanan Jung Ryuk tuh dibuat repot banget sama Tansik. Apalagi di tengah perjalanan tuh pokoknya tiap mereka melakukan sesuatu ada aja dramanya. Tansik tiba-tiba pengen ke toilet, dia pengen BAB. Dan Jung Ryuk merasa ternodai tangannya karena sudah membersihkan ataupun mencebok Tansik gitu ya kan. Aduh, ada-ada aja emang kelakuannya ya kan. Terus Minsu melaporkan sama Yubin bahwa ternyata Jung Hyun itu mau kabur dan sekarang dia lagi dalam perjalanan menuju ke bandara. Dan ternyata di rumahnya Jung Hyun juga sudah diperiksa oleh tim narkotik bahwa mereka itu menemukan narkoboy di rumahnya Jung Hyun. Dan mereka juga memiliki anjing pelacak yang bernama Koko. Walaupun imut-imut gini tapi ternyata dia adalah seorang ahli indera penciuman. Terus si Koko langsung mencari-carikan tapi ternyata dia gak menemukan di mana narkoboy itu. Lalu Yubin bilang sama Tansik bahwa coba Tansik cari, gunakan dan juga manfaatkan indera penciumanmu. Lalu dia bersama dengan Koko berlomba untuk mencari di manakah narkoboy itu. Mereka berdua langsung memanfaatkan dan membuktikan kepada orang-orang di sana bahwa siapakah indera penciumannya yang lebih baik. Tansik mencoba fokus dan dia mencium seluruh aroma yang ada di ruangan itu termasuk kakinya Jung Ryuk. Ada-ada aja emang kelakuannya. Ya sudah setelah dia mencoba fokus akhirnya dia berhasil menemukan lokasi narkoboy tersebut. Dan dia bilang dia menemukannya. Yubin gak salah pilih emang, dia tahu bakat dari anggota-anggotanya. Dan untuk Koko, dia beralasan bahwa dia itu lagi terkena flu, makanya dia kalah. Oke lah Koko, baik-baik. Terus kan menurut ibu dokter forensik bahwa dugaan Yubin itu benar. Ternyata sampel yang ada di tangan Tansik itu mirip 100% dengan apa yang ditemukan di tubuh korban. Lalu mereka pergilah mencari Jung Hyun karena dia sekarang udah dalam perjalanan ke bandara. Nah bagaimana sih kronologis
korban itu meninggoy ya kan. Nah seperti yang udah diceritakan sama si mbak-mbak yang jadi saksi tadi, itu emang benar yang dia ceritain. Si korban itu ngebelain dia karena Jung Hyun itu mau ngegoda si cewek tadi. Nah tapi ketika mereka lagi berantem, orang-orang ngebela si korban karena ya sikap temperamennya Jung Hyun. Nah karena nggak terima, Jung Hyun ketika dia lagi mabok, dia melihat bahwa orang yang tadi itu masih berada di sana. Nah akhirnya dia ngikutin si korban pulang ke rumah, dan disinilah dia melaksanakan aksinya karena dia kesel banget sama si bapak. Akhirnya dia mukul si bapak dan juga menghabisinya menggunakan batu bata. Ya sudah, begitulah akhir hidup dari si bapak. Dan ketika dia sadar, dia akhirnya menyembunyikan barang-barang bukti, tapi ternyata tetap aja ketahuan. 타이어 펑크인 것 같지 말입니다. Terus kan dalam rangka mengejar Jung Hyun, ya mereka menggunakan mobil sih ya kan. Cuma mobilnya itu tiba-tiba aja bannya bocor. Ada aja dramanya. Terus Tansik bilang dia punya teman dekat sana dan dia bakal minjam mobil temennya. Dan bener aja dong, nggak nyampe 5 menit datang mobil mewah. Dan yakin banget sih itu mobilnya Tansik, cuma dia nggak mau kelihatan kaya raya, dia low profile aja. Cuma emang walaupun itu mobil mewah, cuma sempit untuk mereka berlima. Karena itu mobil balap banget ya kan. Akhirnya Tansik bisa mengejar Jung Hyun. Tapi Jung Hyun ini masih ada mencoba untuk kabur. Lalu Tansik tidak membiarkan dia untuk kabur gitu aja. Dia langsung mencoba untuk mengejar si Jung Hyun ini dan tidak akan membiarkannya pergi gitu aja. Yang lain sebenarnya pengen ngebantuin Tansik, cuma mereka tuh terjebak di mobil itu karena mereka nggak ngerti untuk make itu mobil. Jadi mereka kayak dempet-dempetan di sana. Sebenarnya Tansik ini sempat dikalahkan sama Jung Hyun, tapi dia nggak nyerah gitu aja karena dia bertekad banget untuk menangkap orang yang sudah ngekill kenalannya dia, orang yang baik banget sama dia. Ya sudah, dia akhirnya menggunakan kekuatannya hingga dia berhasil mengalahkan Jung Hyun. Ya sudah, Jung Hyun pun akhirnya tepar dan dia berhasil menangkap Jung Hyun. Lalu Jung Hyun itu dibawa ke kantor polisi dan dia akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya udah, goodbye Jung Hyun, mampus kau. Makanya jangan macam-macam ya kan. Nah, keesokan harinya Tansik menceritakan semuanya kepada anak korban dan dia juga berterima kasih sama Tansik karena atas bantuannya. Dan di sini kita juga tahu bahwa alasan dari Tansik itu mau jadi seorang polisi adalah karena ayahnya adalah seorang polisi juga. Apakah nanti bakal diceritakan tentang keluarganya Tansik ya? Terus kan saking penasarannya, Jung Hyun tuh ngajak istrinya untuk makan ke restoran neneknya Tansik yang sebenarnya cabangnya itu dari mana-mana. Nah, dia pergi ngajak istrinya ke sana untuk melihat silsilah keluarganya Tansik dan juga memastikan bener nggak Tansik nih cucu si nenek, cucu kaya raya gitu kan. Dan ketika dilihat fotonya di sana, kayaknya nggak mungkin, nggak ada Tansik kok di situ. Yap, emang nggak ada karena tersembunyi. Tansik itu ngadap samping dan ketika dilihat fotonya dibalikkanlah wajah anak itu adalah Tansik. Emang ada aja idenya guys. Dan so fix Tansik adalah cucu orang kaya dong guys. Dan di episode minggu depan kayaknya bakal agak-agak sedih nih kan, karena bakal diceritakan tentang Minsu bersama mantannya. Begitu juga dengan Jung Ryuk bersama mantannya yang ternyata dia sempat hampir nikah dan udah tunangan. Wah, kayaknya bakal lebih riwet banget nih kisahnya ya kan. Ditambah lagi kisah cinta Yubin juga bakal lebih dibahas di sini. Kisah cinta 3 orang dari mereka yang gagal dengan percintaannya masing-masing dan juga mempunyai masalah masing-masing. Nah, kira-kira berhasilkah mereka menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Dan apakah seperti biasa mereka bakal menemukan kebahagiaan dan juga keberhasilan setelah menyelesaikan kasus itu? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.